Cerita akan Bang Ripan bawakan kali ini adalah cerita baru yang berjudul Rumah Bekas Tempat Pesugihan Monyet, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajriya Ramadhani. Dan tak usah lama-lama, ini dia cerita selengkapnya. Tidak, jangan bunuh aku. Pak Darman berteriak histeris ketika raja dari semua monyet memberikan perintah kepada pasukannya untuk segera memberinya pelajaran atas kelalaiannya. Tidak, jangan, ampun. Pak Darman masih terus berteriak memohon ampun saat sekumpulan monyet mulai mencabik-cabik tubuhnya. Pak Darman yang kala itu masih dalam keadaan bernapas dengan tubuh yang dipenuhi luka cakar, melirik dalam-dalam kepada Raja Siluman Monyet. Dia berharap dirinya masih bisa mendapatkan ampunan darinya dan memulai semuanya dari awal lagi. Namun semua dirasa telah terlambat ketika seorang monyet bertubuh besar menindih tubuhnya dan mengoyak dada Pak Darman dengan sangat puas. Lalu monyet itu pun mengambil jantung Pak Darman dan dimakannya dengan rakus bersama kawanan monyet yang lain. Raja dari siluman monyet itu tersenyum dengan puas. Tawanya menggelegar, membuat siapa saja yang mendengarkannya akan bergidik ketakutan. Lalu segerombol monyet itu pun membawa tubuh Pak Darman secara misterius ke alamnya, sehingga warga saat ini masih bertanya-tanya di manakah keberadaan Pak Darman sekarang. Dan sesaat sesudahnya, semuanya baru mengetahui bahwa Pak Darman terlibat pesugihan monyet dan banyak mengorbankan tumbal untuk pesugihannya tersebut. Singkat cerita, di tahun 2002, ayo semuanya, sudah pada siap pindah ke rumah baru belum? Tanya Handoko kepada istri dan putri semata wayangnya yang masih berumur 5 tahun. Ayo sini sayang, mama gendong sampai ke mobil, seru Bu Deswita sambil menggendong Aruna menuju ke mobil. Lalu keluarga itu pun mulai meninggalkan kontrakan mereka dan meluncur ke Tulung Agung untuk menempati rumah barunya. Ma, kita mau jalan-jalan ya? Tanya Aruna dengan lugu. Iya sayang, kamu senang? Tanya papanya. Aruna hanya mengangguk kecil sambil menikmati pemandangan yang terlintas melalui kaca jendela mobil. Mah, lihat ada kera, tunjuk Aruna ke sebuah jalan di depan mobilnya. Sontak papanya yang kaget segera menekan rem mobil secara mendadak dan memastikan apakah perkataan putrinya itu benar. Mana sayang, gak ada kok, ucap mamanya sambil melihat ke sekeliling jalan. Ayo semuanya, masuk ke mobil. Kita harus sudah segera sampai sana sebelum hari menjelang malam, suruh papanya kepada mereka. Aruna pun lalu masuk ke mobil, digandeng mamanya menuju mobil sambil matanya terus menatap ke belakang, seolah anak itu melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Matanya bergerak naik turun seperti menyaksikan sesuatu yang sedang berloncatan kemana-mana. Jalur yang mereka tempuh cukup lumayan jauh dari tempat tinggal mereka dulu, sehingga mengakibatkan mereka sampai kemalaman di rumah barunya. Dan singkat waktu, sayang, Aruna, bangun, kita sudah sampai, ucap papanya sambil tangannya menepuk pelan pipi sang anak. Dan kehadiran mereka disambut oleh seorang lelaki parubaya yang menggunakan peci di kepalanya, serta sarung yang dililitkan di tubuhnya. Ya, itulah Mang Kadir. Dia bertugas menjaga dan membersihkan rumah itu setiap hari. Namun dia tidak menginap di rumah itu, karena dia di rumah juga memiliki seorang istri dan anak yang masih bayi. Jadi setiap pagi dan sore dia selalu wirawiri untuk sekedar memastikan bahwa keadaan rumah itu benar-benar aman, sampai penghuni baru di rumah itu menempatinya. Selamat datang Pak, Bu. Ini lucu sekali kamu. Siapa namanya? Ucap Mang Kadirama sambil matanya terus melirik ke Aruna yang saat itu sedang bersembunyi di belakang tubuh mamanya. Sayang, ditanya kok malah diam aja. Dia namanya Aruna Pak, sahut Pak Handoko kepada Mang Kadir. Oh iya Pak, ini kunci rumahnya. Semuanya sudah saya bersihkan. Semoga Bapak sekeluarga betah tinggal di sini. Saya permisi mau pamit pulang dulu. Kalau Bapak ada perlu sesuatu, Bapak tinggal panggil saja saya. Rumah saya berada di ujung kebun itu, ucap Mang Kadir sambil menunjukkan letak rumahnya. Loh, tidak menginap saja di sini Pak? Tanya Pak Handoko. Tidak Pak,
Saya masih harus membantu istri saya mengurus bayi. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak, balas Mang Kadir dan berlalu menuju rumahnya meninggalkan Pak Handoko dan juga keluarganya. Sambil sesekali matanya melirik ke rumah yang berpagar besi itu. Dan singkatnya kejadian demi kejadian kini mulai dialami oleh keluarga Handoko. Teror dan suara monyet mulai membuat mereka merasa tidak nyaman. Terlebihnya pada Aruna, sang anak yang sepertinya peka akan kehadiran mereka yang tidak kasat mata. Ma, ayo kita pulang dari sini, Ma. Una gak mau tinggal di sini. Di sini banyak kera, Ma. Una takut. Aruna tiba-tiba merengek menangis sambil tangannya terus menunjuk ke atap atas rumah itu. Aruna ngomong apa sih? Tanya papanya penuh heran. Gak tahu Mas, saut Bu Deswita yang juga kebingungan melihat tingkah aneh putrinya. Nak, dengerin Mama ya. Di sini gak ada kera. Kera itu adiknya di hutan. Ucap mamanya dengan lembut kepada Aruna. Beneran Ma, Una gak bohong. Itu juga ada orang yang dadanya bolong. Dia manggil-manggil Aruna, Ma. Aruna takut. Ayo pulang aja, Ma, ayo. Aruna terus merengek meminta pulang sambil tangannya terus menggandeng tangan mamanya. Aruna, sudah deh jangan mulai. Rumah ini Papa beli dari hasil keringat Papa sendiri. Susah payah Papa banting tulang ngumpulin uang untuk membeli rumah ini. Sekarang giliran kita sudah punya rumah baru. Kamunya malah mengarang cerita yang aneh-aneh. Ayo buruan masuk. Sudah malam, Papa sudah capek mau istirahat. Pak Handoko tiba-tiba membentak Aruna yang terus merengek meminta pulang. Dan itu membuatnya semakin mengencangkan suara tangisannya karena ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh mamanya. Sudah Mas, sudah. Una, di sini tidak ada apa-apa Nak. Lain kali jangan buat papamu marah ya Nak. Dia juga capek seharian menyetir, menempuh perjalanan jauh. Ya udah yuk masuk yuk Nak. Jelas mamanya kepada putri kecilnya, lalu menggandeng tangannya tersebut untuk masuk ke dalam. Haruna mengikuti mamanya dari belakang sambil mukanya terus ditutupi dengan satu tangannya. Nah, Haruna kan sudah gede, jadi sudah harus bisa berani bobo sendiri ya, seru papanya. Enggak Pa, Haruna pengen bobo sama mama dan papa. Haruna takut bobo sendirian, balas Haruna. Dari raut wajahnya masih tersirat jelas bahwa dia sedang ketakutan oleh sesuatu. Gak apa-apa sayang, nanti mama temenin kamu sampai tidur ya di kamar kamu, saut mamanya menenangkan. Aruna pun akhirnya mengangguk pelan, lalu kedua orang tuanya berjalan ke kamar tengah menuju ke letak kamar tidur putrinya. Nah, ini kamar kamu sayang, bagus kan? Ucap papanya. Aruna memandangi seluruh bagian kamar, tak lupa dia juga memperhatikan setiap sudut-sudut ruangan yang masih terasa asing baginya. Lalu perlahan masuk ke kamar itu disusul oleh mama dan juga papanya. Bagaimana sayang, kamu suka kan? Tanya papanya. Aruna hanya menganggukkan kepala tanpa berkata apa-apa kepada kedua orang tuanya. Ma, Aruna ngantuk, ucap Aruna. Ya sudah, mama temenin kamu bobo di sini ya, saut mamanya sambil menggendong Aruna menuju ke tempat tidurnya. Ma, kamu temani Aruna dulu ya sampai dia tidur. Aku ke kamar dulu untuk istirahat. Ini buah-buahan untuk Aruna, siapa tahu malam nanti dia lapar. Soalnya kita belum belanja untuk keperluan dapur. Jadi di sini masih belum ada makanan, seru papanya sambil berlalu meninggalkan mereka berdua. Dan singkatnya saat Aruna sudah terlelap, mamanya pun pergi ke kamar menyusul suaminya dan meninggalkan Aruna tidur sendirian di kamar itu. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana rumah baru yang dibeli Pak Handoko serasa sepi mencekam pada malam hari. Dan tiba-tiba saja terdengar suara monyet dari dalam kamar Aruna yang menjatuhkan barang-barang yang ada di situ, membuat Aruna yang kala itu langsung terbangun dari tidurnya. Gadis itu mengucek-ngucek matanya dan beranjak dari tempat tidur untuk sekedar memastikan suara yang membuatnya terbangun. Haruna terkejut ketika mendapati segerombolan monyet tengah mengacak-ngacak kamarnya dan menjatuhkan piring buah yang sudah disiapkan oleh papanya. Sebagian monyet berebut buah pisang yang berjatuhan di lantai, membuat suasana kamar Aruna menjadi kapal pecah. Ditambah suara gaduh mereka yang saling bersaut-sautan. Monyet itu masih terus meloncat ke sana kemari,
membuat Haruna menjadi merasa tak nyaman berada di kamar itu. Dasar kera nakal, pergi tidak kamu? Kalau tidak aku pukul nanti pakai sapu, ucap gadis lugu itu kepada kawanan monyet. Papa dan mamanya yang kala itu mendengar putrinya berteriak, langsung berhamburan datang ke kamarnya dan memeriksa apa yang terjadi. Ada apa sayang? Ya Allah, Haruna, kenapa kamarnya diberantakin begini? Ayo bereskan. Papanya yang saat itu masih berdiri di depan pintu dikagetkan oleh suasana kamar putrinya yang seperti sengaja diacak-acak. Bukan Una, Pak, tapi kera-kera ini yang berantakin kamar Una, ucap Haruna berusaha meyakinkan kedua orang tuanya. Aduh mah, kenapa dengan anak kita sih? Selalu yang dibicarakan kera lagi. Bosan aku mendengarnya, seru papanya dengan sikap yang kesal kepada istrinya. Sudah Pak, namanya juga anak kecil. Sudah, lebih baik Papa istirahat, kembali ke kamar. Biar Mama yang beresin kamar Haruna dulu, sambil menemaninya tidur, kata Bu Deswita kepada suaminya. Semakin hari, suasana rumah itu seakan menjadi teror bagi keluarga Handoko. Apa yang telah terjadi pada putrinya membuat Handoko segera bertindak untuk memecahkan sebuah misteri yang belum terungkap. Hanya Mang Kodirlah yang bisa menjelaskan semuanya. Aku harus secepatnya menuntaskan masalah ini. Jikalau benar apa yang dikatakan anakku, bahwa rumah ini dihuni oleh segerombolan kera, maka aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada rumah ini sebelumnya. Satu-satunya seseorang yang dapat memberikanku informasi adalah Mang Kodir. Aku harus ke rumahnya malam ini juga. Aku tak ingin jika anak dan juga istriku tidak nyaman tinggal di rumah ini. Pak Handoko pun lalu mengambil jas hujan kemudian pergi keluar rumah menuju ke kediaman Mang Kodir. Dan kebetulan saat itu hujan di luar sangat deras. Gemuruh petir yang bersaut-sautan tak membuat Pak Handoko gentar untuk melanjutkan niatnya memecahkan misteri yang mengganggu keluarganya tersebut. Loh, Papa mau kemana, Pak? Lagi hujan loh, Pak, di luar. Tiba-tiba istrinya muncul dan menahannya untuk pergi. Sudah, Mama tunggu di rumah aja. Jagain Haruna, Papa masih ada urusan. Jangan lupa, Ma, sebelum aku pulang, tutup dan kunci seluruh pintu dan juga jendela, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tuturnya pada istrinya, lalu dia pun melangkah pergi keluar rumah. Aneh, mau kemana Papa malam-malam begini? Emangnya tidak bisa ya kalau harus nunggu besok? Bu Deswita mengomel sendiri melihat sikap aneh suaminya. Haruna yang kala itu sedang mengintip dari balik pintu kamarnya, tiba-tiba keluar dan memanggil mamanya. Ma, Papa mau kemana? Gak tahu nak, tidur lagi aja yuk, ajak mamanya padanya. Haruna tidak bisa tidur, Ma. Temani Haruna nonton TV aja ya, Ma, sambil nungguin Papa pulang. Mamanya pun hanya mengangguk menuruti permintaan gadis kecilnya, lalu segera menggendongnya dan mendudukkannya di sebuah kursi sofa panjang yang berada di ruang tamu. Sementara itu, Pak Handoko terus mengayunkan kakinya. Jalanan yang becek tidak menjadi masalah baginya. Dari pepohonan yang menjulang tinggi, semak belukar dan juga kebun-kebun dia telusuri demi sampai pada tempat tujuannya. Lumayan jauh sekali rumahnya Mang Kodir ternyata. Dia berbicara sendiri di tengah perjalanannya sambil sesekali mulutnya menguap karena kantuk yang dibawanya. Dan tiba-tiba saja ada suara kera muncul dari sebuah kebun yang berada di depannya, membuat Pak Handoko kaget disertai penasaran. Dia menghentikan langkahnya sejenak, lalu mengintip dari sebalik pepohonan yang rimbun yang berada di sekitar kebun itu. Rupanya ada segerombol kera yang tengah memakan sesuatu. Dan dengan tidak sengaja, kaki Pak Handoko menginjak dan ranting kering yang jatuh di tempat dia berdiri. Sontak saja para monyet itu berhamburan menuju suara tadi. Dan salah satu monyet itu tak sengaja telah mencakar lengan Pak Handoko. Sontak Pak Handoko pun langsung merintih menahan sakit. Dasar kera sialan, untung saja sudah pergi. Kalau tidak, mungkin aku sudah tembak pakai senapanku ini, gerutu Pak Handoko yang kesal. Pak Handoko lalu berjalan melangkah melihat apakah gerangan yang dimakan kera-kera tadi. Dan sontak saja perut Pak Handoko mual. Dia seperti mau muntah dan kepalanya mendadak menjadi pusing setelah dia tahu apa yang dimakan oleh segerombol kera itu. Apa ini? Seperti daging. Tapi apa iya ada kera pemakan daging di dunia ini? Dan daging apa ini? Mustahil sekali jika ini adalah daging manusia.
Ucapnya sambil tangannya menutup hidungnya karena aroma busuk yang ditimbulkan dari daging itu. Ah, masa bodoh lah. Kenapa juga aku harus memikirkannya? Lebih baik aku lanjutkan perjalananku supaya segera sampai ke rumahnya Mang Kodir. Dan singkat waktu. Assalamualaikum. Pak Handoko mengetuk pintu rumah Mang Kodir yang terbuat dari kayu. Sebagian pintunya sudah rapuh karena dimakan oleh rayap. Waalaikumsalam. Terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Loh Pak, ada apa malam-malam kesini? Bahkan sudah mau ambil subuh. Ayo mari masuk Pak, ajak Mang Kodir kepada Pak Handoko. Silakan duduk dulu Pak. Bu, tolong bikinin minum untuk tamu Bapak, suruh Mang Kodir pada istrinya. Lalu istrinya pun keluar sambil menggendong bayinya yang masih berumur 40 hari. Ya beginilah keadaan rumah saya Pak. Maaf kalau saya hanya bisa menyuruh Bapak duduk di sebuah tikar yang lusuh. Harusnya orang besar seperti Bapak duduknya di sofa mewah, seru Mang Kodir disertai tawa malu. Ah, Mang Kodir ini ngomong apa? Tidak apa-apa kok Mang, saut Pak Handoko. Oh iya Pak, ada apa Bapak datang kemari? Jadi begini Mang, saya ingin mempertanyakan suatu hal yang menurut saya itu janggal. Ini dialami oleh putri kecil kami. Sebenarnya apa dulu yang terjadi pada rumah itu Mang, sebelum kami menempatinya? Tanya Pak Handoko. Mang Kodir menghela napas yang panjang. Sejenak dia berdiam hingga lama tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Saya sudah menduga bahwa putri Bapak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, seru Mang Kodir. Yang kala itu juga ucapannya membuat Pak Handoko terperangah. Maksud Mang Kodir apa Mang? Tanya Pak Handoko yang masih belum paham. Benar Pak, putri Bapak bukan gadis sembarangan. Dia bisa melihat mereka yang tidak kasat mata. Pak Handoko kaget mendengar ucapan Mang Kodir. Dia sendiri yang sebagai ayahnya tidak menyadari bahwa putrinya itu memiliki kelebihan. Pak, sebenarnya saya malas untuk menceritakan hal ini. Karena di samping itu, kisah ini sudah lama sekali tidak diperbincangkan. Dan sekarang Bapak kembali mengungkit kisah yang memilukan ini. Jelas Mang Kodir padanya. Maafin saya Mang, namun saya juga tidak mau jika istri dan juga anak saya tinggal dengan tidak tenang di rumah itu, balas Pak Handoko. Istri Mang Kodir lalu keluar dari dapur membawakan teko yang berisi teh beserta pisang rebus. Monggo Pak disambi, maklum saya hanya punya ini, kata istri Mang Kodir. Tidak usah repot-repot Mbak. Ini juga sudah lebih dari cukup, saut Pak Handoko. Istri Mang Kodir lalu duduk bersebelahan dengan Mang Kodir sambil menggendong bayinya yang masih terlelap. Saya akan menceritakannya besok saja Pak. Ceritanya sangat panjang. Kalau saya ceritakan sekarang, takutnya Bapak nanti malah ketiduran di tempat kumuh saya ini. Lagian sekarang juga sudah hampir subuh, seru Mang Kodir sambil bercanda. Ah Mang Kodir, biasa aja Mang. Kalau begitu, saya pamit pulang saja, Mang. Ucap Pak Handoko sambil berdiri dan melipat mantelnya. Jangan Pak. Lebih baik kita subuhan dulu di musola sama-sama. Biar hati dan pikiran kita juga tenang, Pak. Ajak Mang Kodir pada Pak Handoko. Ya udah deh Mang kalau begitu. Saya setuju, seru Pak Handoko. Bu, aku ke musola dulu ya. Assalamualaikum. Ucap Mang Kodir pada istrinya sambil mencium kening bayinya. Loh Pak, ini tehnya tidak diminum dulu, tanya istri Mang Kodir kepada keduanya. Nanti aja Bu, setelah subuhan saja, saut Mang Kodir sambil berlalu. Lalu keduanya pun pergi untuk menunaikan sholat subuh di musola bersama-sama. Dan singkat waktu, seusai menunaikan ibadah sholat subuh, Pak Handoko dan Mang Kodir langsung pulang. Niat hati Pak Handoko ingin pulang ke rumahnya kala itu, takut istri dan juga anaknya sudah menunggunya. Namun Mang Kodir mencegahnya. Mang, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya. Istri saya pasti sudah menunggu, ucap Pak Handoko sambil memakai sendalnya dan membenahi sarungnya yang agak melorot. Loh Pak, kok pulang? Katanya tadi mau bertanya soal asal-usul rumah itu, saut Mang Kodir sedikit meledek. Bagaimana ya Pak? Takutnya nanti istri saya malah ngomel-ngomel kalau saya tidak segera pulang, balas Pak Handoko sambil garu-garu kepala. Jangan dipikirkan soal itu Pak, nanti saya akan bantu menjelaskan. Hayo mari,
Lagian teh juga pisang rebusnya kan masih utuh, sayangkan itu mubazir Pak. Canda Mang Kodir padanya. Keduanya lalu memutuskan untuk melanjutkan kisah tentang misteri rumah itu dan membahasnya di rumah Mang Kodir. Assalamualaikum, Bu, buka pintunya Bu, teriak Mang Kodir dari luar rumahnya. Waalaikumsalam, iya Pak, tunggu sebentar, saut istrinya dari dalam. Sudah selesai sholatnya Pak, loh kok ada Pak Handoko juga, mari masuk Pak. Sudah Bu, Ibu sudah sholat belum? Di mana Tole? Tidur? Tanya Mang Kodir pada istrinya. Sudah Pak. Iya, anak lanangnya sudah tidur dari tadi, habis minum susu. Monggo Pak duduk dulu, saya mau ganti baju dulu sebentar, ucap Mang Kodir, kemudian melangkah menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Dan tidak berselang lama, Mang Kodir kembali menemui Pak Handoko untuk duduk bersebelahan dengannya. Apa Bapak yakin ingin mengetahui semua rahasia tentang rumah itu? Tanya Mang Kodir meyakinkan. Iya Mang. Saya juga ingin tinggal nyaman di rumah itu tanpa ada gangguan apapun, saut Pak Handoko. Sepertinya susah Pak, ucap Mang Kodir dengan ragu. Maksudnya Mang? Tanya Pak Handoko yang masih belum mengerti. Ya susah Pak, kalau Bapak ingin tinggal nyaman, Bapak harus meninggalkan rumah itu, tutur Mang Kodir secara terang-terangan. Tapi kenapa Mang? Rumah itu baru saja saya beli dengan hasil jerih payah saya sendiri. Saya kerja keras banting tulang demi untuk membeli rumah itu sebagai tempat tinggal untuk keluarga saya, seru Pak Handoko dengan tegas. Iya Pak, saya tahu. Tapi Pak, rumah itu dulunya adalah bekas pesugihan monyet. Jadi kalau mengusir mereka dari sana itu sangatlah mustahil, celetuk Mang Kodir dengan nada agak setengah berbisik. Kenapa mustahil Mang? Kita bisa panggil orang pintar untuk mengusirnya, kekeh Pak Handoko. Dia tetap bersikeras memperjuangkan rumah yang baru dibelinya itu. Sudah Pak, dari dukun, ustadz maupun orang pintar sudah dipanggil. Tapi itu hanya bersifat sementara. Segerombol kera itu datang lagi ke rumah itu, jelas Mang Kodir. Kenapa bisa seperti itu Mang? Tanya Pak Handoko. Dia sudah mulai penasaran dengan cerita Mang Kodir. Karena kera itu sudah terkait pesugihan dengan tuannya. Bahkan pemilik rumah itu belum juga ditemukan. Hingga akhirnya dia pun bangkrut dan rumah itu disita oleh bank. Lalu kemudian rumah ini dilunasi oleh saudagar kaya raya. Namanya Pak Ilmi. Dia tertarik oleh desain rumah itu yang sangat mewah. Sampai akhirnya dia pun meninggal karena umurnya sudah tua. Dan kemudian anaknya menjual rumah itu kepada bapak, tutur Mang Kodir secara detail. Oh, begitu. Lalu siapa sebenarnya pemilik di rumah itu, Pak? Tanya Pak Handoko sambil memakan pisang rebus yang telah disiapkan dari tadi. Pemilik rumah itu dulunya bernama Pak Darman. Dia asli orang sini. Dulunya dia adalah tukang sayur keliling dan istrinya bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Mungkin karena mereka sudah lelah hidup miskin, mereka lalu memilih mencari uang dengan cara haram, yaitu dengan pesugihan kera, ucap Mang Kodir. Tiba-tiba angin kencang masuk ke dalam rumahnya dan membuat pintu rumah Mang Kodir terbanting dengan sendirinya. Bayinya yang kala itu sedang tertidur pulas tiba-tiba menjadi menangis kencang. Mang Kodir pun segera menghampiri bayinya yang menangis di dalam kamar. Sedangkan Pak Handoko, dia berniat ingin menutup pintu yang terbuka karena hembasan angin kencang tadi. Saat hendak melangkah untuk menutup pintu, Pak Handoko seperti melihat ada seseorang tengah berjalan, terseok-seok menuju ke arahnya. Setelah dia amati dengan jelas, mata Pak Handoko menjadi melotot. Tubuhnya kaku dan tidak bisa digerakkan. Dia mendapati kondisi seseorang yang berjalan tadi dengan tubuh yang sangat tidak lazim. Dadanya bolong, di tubuhnya banyak luka cakaran, serta kedua bola matanya hampir terlepas dan banyak mengeluarkan darah. Tolong aku, tolong. Terdengar jelas di telinga Pak Handoko suara tadi tengah merintih seperti kesakitan. Terdengar lirih agak serak namun memilukan. Pak Handoko tidak bisa berbuat apa-apa. Matanya terus tertuju pada sosok itu. Ingin rasanya dia beranjak dari tempat itu. Namun apalah daya, seluruh tubuhnya kini telah kaku seperti batu.
Hingga akhirnya Mang Kodir pun datang menepuk pundak Pak Handoko. Seketika itu juga, Pak Handoko terkejut dan bisa menggerakkan kembali anggota tubuhnya yang tadi sempat menjadi kaku. "Pak, ada apa Pak? Ayo masuk," ajak Mang Kodir padanya. Mang Kodir merasa agak aneh melihat sikap Pak Handoko yang melamun sambil matanya yang terus menatap keluar rumahnya. Pak Handoko, ayo masuk Pak." Mang Kodir mengulangi kembali ajakannya karena dirasa Pak Handoko masih belum mendengar suaranya. Sambil tangannya menutup pintu rumahnya supaya Pak Handoko bisa mengalihkan perhatiannya. Maaf Mang, saya tidak tahu jika Mang Kodir berada di sebelah saya," saut Pak Handoko yang kaget. "Eyalah Pak, saya dari tadi itu ngajak bicara Bapak, tapi Bapak malah melamun dan terus menatap keluar rumah. Sebenarnya tadi apa yang Bapak lihat?" tanya Mang Kodir penasaran. Tadi saya Pak Handoko masih ketakutan oleh sosok yang barusan dilihatnya. Ingin dirinya menjelaskan apa yang dilihatnya barusan, tapi perlu sudah membanjiri kening dan tubuh Pak Handoko. Onanu apa toh Pak?" tanya Mang Kodir sambil mengernyitkan dahinya. "Itu Mang, saya tadi melihat seseorang berdiri di balik semak-semak itu. Dadanya bolong, tubuhnya penuh luka cakaran, dan matanya melotot tajam ke arah saya. Dia seperti kesakitan meminta tolong," tutur Pak Handoko sambil mengelap peluh yang terus menetes. Masa Pak? Saya di sini bertahun-tahun belum pernah melihat yang begituan. Ya, saya sendiri sih juga tidak ingin melihatnya Pak," seru Mang Kodir yang agak tidak percaya. "Bener Mang, saya tidak bohong. Saya benar-benar melihatnya tadi di sana," saut Pak Handoko dengan yakin. "Kalau begitu, saya tidak jadi meneruskan ceritanya dulu Pak. Saya lihat Pak Handoko masih syok. Ini Pak, diminum dulu tehnya supaya lebih tenang," ucap Mang Kodir sambil menyodorkan gelas berisi teh kepada Pak Handoko. "Terima kasih Mang. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu. Kasihan istri dan anak saya pasti sudah menunggu di rumah." "Oh iya Pak, kalau begitu mari saya antar. Sekalian saya mau membersihkan halaman pekarangan Bapak." "Terima kasih Mang," saut Pak Handoko. Mang Kodir pun lalu mengantar Pak Handoko untuk pulang. Dia takut akan terjadi apa-apa nantinya kalau Pak Handoko pulang masih dalam keadaan syok. Sekalian dia juga berniat membersihkan halaman rumah Pak Handoko. Hitung-hitung cari uang tambahan untuk membeli susu si Tole. Dan singkatnya ketika Pak Handoko dan Mang Kodir sampai di rumah, alangkah terkejutnya mereka berdua. Mereka mendapati seisi rumah itu berantakan, padahal pintu rumah masih dalam keadaan terkunci. "Astaga Pak, mengapa rumah Bapak seperti kapal pecah begini? Apakah mungkin ada maling?" tanya Mang Kodir kepada Pak Handoko. "Entahlah Mang, kalau maling jelas tidak mungkin. Pintunya masih dalam keadaan terkunci dan saya juga bawa kunci cadangannya," saut Pak Handoko dengan nada yang sedikit heran. "Lalu istri Bapak dan anak Bapak di mana?" tanya Mang Kodir. Pertanyaannya membuat Pak Handoko terkejut dan baru teringat akan mereka. Pak Handoko pun langsung berlari ke dalam rumah, disusul dengan Mang Kodir. Dia lalu mencari istri dan anaknya di setiap ruangan rumah itu, dibantu oleh Mang Kodir. Mereka berdua panik takut akan terjadi sesuatu kepada Bu Deswita dan juga Aruna. "Pak, sini Pak, istri Bapak ada di halaman belakang," teriak Mang Kodir kepada Pak Handoko yang masih terus mencari di dalam rumah. Mang Kodir terkejut, dia menemukan istri Pak Handoko terkapar di halaman belakang rumah. Banyak luka bekas cakaran di tubuhnya. Selang beberapa menit, Pak Handoko datang dengan tergopoh-gopoh menghampiri Mang Kodir. "Ya Tuhan, Mama, bangun Ma. Apa yang terjadi sama kamu? Di mana anak kita Aruna, Ma? Mang, apa yang terjadi dengan istri saya, Mang?" Pak Handoko berteriak histeris sambil terus menggoncang-goncangkan tubuh istrinya yang masih belum sadarkan diri. "Saya tidak tahu Pak, saya menemukan ibu sudah dalam keadaan seperti ini," saut Mang Kodir. Dia juga ikut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Handoko. Mang Kodir dan Pak Handoko lalu membawa Bu Deswita ke dalam dan membaringkannya di sebuah sofa panjang di ruang tamu. "Ini Pak, saya kebetulan membawa minyak gosok. Coba Bapak oleskan ke hidung istri Bapak. Siapa tahu nanti langsung siuman," seru Mang Kodir sambil menyerahkan minyak gosoknya kepada Pak Handoko. "Terima kasih banyak Mang," balas Pak Handoko.
Lalu Pak Handoko mulai mengoleskan minyak gosok itu dengan tipis-tipis di area hidung istrinya. Dan selang beberapa menit akhirnya istri Pak Handoko pun tersadar. Alhamdulillah mah, akhirnya kamu sadar juga, ucap Pak Handoko penuh rasa syukur. Namun tiba-tiba setelah Bu Deswita tersadar, dia malah menangis histeris sambil terus memanggil nama putri semata wayangnya itu. Pak, Haruna Pak. Bu Deswita berkata dengan sesenggukan. Air matanya terus mengalir membanjiri pipinya. Haruna kenapa mah? Di mana putri kita sekarang? Tanya Pak Handoko yang kala itu sudah mulai panik. Haruna hilang Pak. Dia dibawa oleh segerombolan kera yang tiba-tiba datang kemari. Kera itulah yang mengacak-acak rumah kita. Kera itu juga mencakar Mama sampai tubuh Mama jadi begini. Dan mereka membawa Haruna pergi. Pak, ternyata putri kita tidak pernah berbohong. Rumah ini memang dihuni oleh segerombolan kera, tutur Bu Deswita kepada suaminya. Seketika itu juga Pak Handoko langsung jatuh tersungkur. Tubuhnya lemas setelah mendengar penjelasan dari istrinya. Andai saja malam itu aku tidak meninggalkan kalian berdua, pasti kejadiannya tidak akan seperti ini. Ini semua memang salahku. Pak Handoko terus menangis sambil menyesali perbuatannya karena telah meninggalkan istri dan juga anaknya sendirian di rumah ini. Tangannya terus menampar pipinya sendiri hingga warna merah keluar dari kedua pipinya. Pak, sudah cukup Pak. Ini semua bukan salah Bapak. Pasti yang menculik putri Bapak adalah para kera pesugihan itu. Lebih baik Bapak ikut saya. Kita pergi ke rumah Ustadz Hidayat untuk meminta bantuan. Mang Kodir mulai menenangkan Pak Handoko yang sudah hilang kendali dan mengajaknya untuk meminta bantuan kepada Ustadz yang sering menolong warga di sana. Matahari semakin menyibarkan sinarnya ke atas. Cahayanya perlahan masuk melalui celah jendela dan menembus tirai yang belum dibuka. Sedang Pak Handoko masih tertutup lemas di samping sang istri, meratapi nasib yang terjadi pada keluarganya. Sebenarnya apa yang terjadi, Mang? Mengapa keluarga saya juga ikut menjadi korban? Pak Handoko mulai menyusun kata-katanya. Setelah kian lama terlarut, hanyut dalam duka nestapa, dia memberanikan dirinya bertanya kata demi kata kepada Mang Kadir. Maaf Pak, saya juga kurang tahu. Saya ikut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Bapak, saut Mang Kodir sambil menundukkan wajahnya. Apa yang terjadi sebenarnya pada keluarga Pak Darman dulunya, Mang? Mengapa efek dari ini semua keluarga saya juga yang harus menanggungnya? Tanya Pak Handoko yang bersedih. Mang Kodir menghela napas panjang sesaat sebelum dirinya hendak menceritakan kisah pilu itu kepada Pak Handoko. Baiklah Pak, saya akan menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana kejadian itu dialami langsung oleh pemilik rumah itu dulunya. Balas Mang Kodir dengan agak sedikit ragu karena harus mengungkit cerita ngeri beberapa tahun silam yang pernah menggembarkan desanya sebelumnya. Kembali ke masa lalu, tepatnya pada tahun 1998, ada sebuah keluarga yang sangat miskin. Si suami bekerja sebagai tukang jualan sayur keliling dan istrinya bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Sampai sesuatu yang tidak terduga itu pun terjadi, di mana mereka sudah bosan hidup miskin serba berkekurangan. Untuk makan saja mereka susah, apalagi untuk menghidupi kedua anaknya. Anak laki-lakinya kini tengah menginjak sekolah dasar dan adik perempuannya masih berusia 4 tahun dan sebentar lagi akan memasuki pembelajaran taman kanak-kanak. Hingga akhirnya Pak Darman dan Bu Darman memutuskan untuk mencari jalan pintas yang dimana secara bersamaan telah merenggut semua kebahagiaannya. Pak, bagaimana ini? Hidup kok gini-gini aja. Kapan kita kayanya, Pak? Jangankan untuk membiayai sekolah anak-anak, untuk membeli beras saja kita setiap harinya masih ngutang. Ucap Bu Darman terus mengeluarkan keluh kesah di dalam hatinya dan meluapkan semuanya kepada Pak Darman suaminya. Lah terus aku harus bagaimana, Bu? Berdoa sudah, mengaji juga sudah. Tapi ya tetap yang di atas juga tidak pernah mendengar doa kita. Celetuk Pak Darman dengan pasrah. Oh iya Pak, Bapak masih ingat dengan Lasmini? Itu loh Pak, orang kampung sebelah yang tiba-tiba kayak mendadak itu. Bukankah dulunya suaminya sama, seorang pedagang sayur keliling seperti Bapak? Tapi kenapa ya Pak, kok tiba-tiba secara mendadak mereka bisa kaya raya begitu?
Seru Bu Darman dengan nada penasaran. Ya Bapak tidak tahu Bu, balas Pak Darman dengan singkat. Tangannya terus menggaruk kepalanya yang tidak gatal, serta pandangannya suram dan melihat ke berbagai arah. Pak, ayo lebih baik antar aku ke desa sebelah. Kita minta rahasianya. Bagaimana mereka bisa kayak mendadak seperti itu? Ajak Bu Darman kepada suaminya, lalu menggeret tangannya supaya enggan berdiri menuruti permintaannya. Dan setelah mereka berdiskusi, mereka berniat mendatangi rumah Lasmini, orang desa sebelah yang digosipkan kaya mendadak. Beritanya telah menyebar luas sampai kini terdengar di telinga mereka dan membuat mereka penasaran akan hal itu. Akhirnya dengan berbekal motor Vespa, mereka berdua berboncengan menuju ke desa sebelah untuk menanyakan hal yang kini mengganjal di hati mereka. Dan singkat waktu, setibanya mereka di sana. Kula nuwun, Mbak Min, buka, iki aku Bu Darman, teriak Bu Darman dari luar rumah mewah milik seseorang yang bernama Lasmini itu. Yalah Bu, kamu ini kenapa teriak-teriak begitu? Itu kan ada belnya, pasti yang punya rumah bakalan keluar. Oh, iya deng Pak, aku lupa, balas Bu Darman sambil tertawa sendiri melihat kelakuannya. Setelah menunggu lama, akhirnya ada seorang wanita cantik berbadan gemuk serta memakai berbagai perhiasan di tangan kanan dan juga kirinya, membukakan gerbang untuk mereka berdua. Maaf, dengan siapa ya? Tanya wanita berbadan gemuk itu. Mbak Min, ini aku Bu Darman, orang kampung sebelah, seru Bu Darman kepada wanita itu yang tak lain adalah Lasmini. Oh alah, ya sudah, mari silakan masuk dulu. Ajak Lasmini ramah, lalu menyuruh mereka masuk ke dalam rumah besarnya itu. Silakan duduk dulu Mbak, Mas, tak bikinin minum dulu. Mau minum apa? Tanya Lasmini. Tidak usah repot-repot Mbak, kalau ada kopi hitam aja. Kebetulan di rumah saya belum ngopi, sahut Pak Darman tanpa sungkan kepada pemilik rumah itu. Pak, opo to sih Pak? Ngisin-ngisini wae, sahut Bu Darman sambil mencubit kecil tangan suaminya. Tidak apa-apa Mbak, sebentar ya, saya bikinkan dulu. Kemudian Lasmini pun beranjak menuju ke dapur untuk membuatkan minuman. Setelah pemilik rumah menuju ke dapur, Pak Darman dan istrinya beranjak berdiri dari sofa panjang tempat mereka duduk. Matanya menelisik seluruh perabotan rumah yang hampir terbuat dari emas. Mulai dari bingkai foto, guci, dan benda unik sebagai pajangan, pelengkap isi rumah, membuat mata mereka sekejap terperangah. Apalagi istrinya yang memang dikenal dengan sebutan mata duitan itu, tak melepaskan pandangannya sekalipun dari benda-benda di depannya yang harganya ditaksir bisa sampai jutaan rupiah. Walah Pak, itu barang uang Pak. Lihatlah, banyak saja terbuat dari emas, ucap Bu Darman bertecak saat kagum. Iya ya Bu, enak banget ya hidupnya Lasmini sekarang, sahut Pak Darman kepada istrinya. Lalu setelahnya si pemilik rumah pun kembali dengan membawa jamuan mewah sekaligus mengagetkan mereka. Mas, Mbak, ada apa? Pasti ngomongin saya ya. Ayo silakan dinikmati dulu hidangannya, seru Lasmini sambil memberikan senyuman candaan. Wah, enak sekali ini kayaknya Pak. Tak icip-icip yuk Mbak, ujar Bu Darman sambil tangannya langsung mencomot makanan yang ada di depannya dengan rakus. Oh iya Mbak, sampean kok bisa kayak mendadak begini? Boyo dibagi sedikit rahasianya ke kami toh Mbak. Kami juga sudah bosan hidup miskin terus Mbak. Celetuk Pak Darman langsung memulai ke topik utama. Iya Mbak, apa rahasianya? Bu ya kami ini dikasih tahu juga toh, sahut Bu Darman menimpali. Lasmini tak langsung menjawab pertanyaan mereka. Matanya masih memandangi tingkah laku mereka yang konyol sambil mulutnya tersenyum geli. Mbak, kok malah senyum toh diajak bicara? Ucap Pak Darman mengagetkan Lasmini. Maaf, nikmati dulu saja hidangannya. Habis ini tak kasih tahu rahasianya, balas Lasmini. Matanya terus menatap ke arah mereka tanpa berkedip. Dia teringat akan dirinya dulu saat melihat mereka menyantap makanan yang ada di depannya dengan lahap. Karena dulunya dia sama seperti mereka. Baju compang-camping, keadaan ekonomi yang terbatas, bahkan suaminya dulu juga sama, hanyalah seorang penjual sayur keliling. Namun sekarang hidupnya jauh dari kata penderitaan.
Hartanya telah melimpah ruah, badannya yang dulunya lusuh kini telah bermandikan emas dan cahaya berlian. Cucuran keringat yang bau kini telah berganti menjadi kolam parfum yang berbalut pada baju mahal yang dipakainya. Dan tidak terasa tetes demi tetes air matanya mulai keluar melihat mereka, mengingatkan kembali dirinya yang dulunya juga sama-sama hidup dalam masa kemiskinan. Loh, Mbak Min, kok sampean malah jadi nangis toh? Ono apa toh Mbak? Tanya Bu Darman yang ketika itu langsung membuyarkan ingatan masa lalunya yang kelam. Tidak Mbak Yu. Bagaimana hidangannya? Enak nggak? Tanya Lasmini mengalihkan pembicaraan. Sudah Mbak, perut sudah kenyang rasanya. Sekarang waktunya Mbak Lasmini penuhi janji. Katanya mau membocorkan rahasia kekayaannya pada kami. Saut Pak Darman tanpa basa-basi. Oh tentu Mas, saya tak akan ingkar janji kok. Tapi saya harap Mas jangan kaget. Dari mana saya bisa mendapatkan harta yang melimpah ruah seperti ini? Kalau kalian serius ingin hidup bergelimang harta seperti saya saat ini, kalian harus ikuti cara saya. Tutur Lasmini dengan raut muka seriusnya. Memangnya apa toh Mbak rahasianya? Tanya Bu Darman penasaran. Pesugihan monyet, ucap Lasmini. Wajahnya datar namun penuh dengan keyakinan. Pak Darman dan Bu Darman menjadi tertegun setelah mendengar penjelasan Lasmini. Dia tidak menyangka bahwa harta yang melimpah ruah ini didapatkan dengan cara pesugihan. Mata mereka masih terbelalak. Dia tak percaya bahwa Lasmini bisa melakukan hal senekat itu. Benarkah yang kudengar, Mbak? Tanya Bu Darman yang terbata-bata. Betul Mbak Yu, singkat, cepat dan mudah. Kalau kalian mau, saya bisa antar kalian sekarang juga untuk menemui Mbak Sarji. Seru Lasmini. Sopo iku Mbak Sarji Mbak? Tanya Pak Darman masih belum paham. Mbak Sarji adalah dukun perantara yang mempertemukanku dengan Raja Siluman Monyet. Sehingga aku bisa ke era yang mendadak begini. Tutur Lasmini semakin memperjelas ucapannya. Pak Darman dan Bu Darman saling memandang antara yakin atau tidak yakin. Hati mereka kini masih di jalan Allah, namun pikirannya sudah diracuni oleh iblis yang terus-menerus membisikkan ke telinga mereka supaya mereka mencari cara yang gampang dengan jalan pintas ini meskipun resikonya terlalu besar. Bagaimana Mas, Mbak Yu? Jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang yang terpenting adalah kalian bisa menjamin hidup anak-anak kalian nantinya. Apa kalian mau terus hidup-terusan miskin begini? Makan saja susah, apalagi untuk membiayai keperluan anak. Aduh, pusing kalau aku Mas, Mbak. Ujar Lasmini yang terus menekan dan membujuk mereka agar mengikuti usulannya itu. Pak, bagaimana ini? Bu Darman memberi kode dengan menyenggol lengan suaminya sembari mengajaknya untuk berdiskusi. Ya, kalau kita pengen cepat kaya, ya memang begitulah caranya Bu. Tidak ada pilihan lain. Benar kata Mbak Lasmini, hidup anak-anak akan terjamin. Seru Pak Darman yang mulai termakan oleh bujuk rayu Lasmini. Ya wes, aku ikut aja lah. Yang penting anak-anakku bisa makan enak, saut Bu Darman dengan nada penuh kepasrahan. Kalau begitu, ayo saya antar kalian berdua ke rumah Mbak Sarji sekarang juga, seru Lasmini. Loh, kita tidak ganti baju dulu toh Mbak? Tanya Bu Darman. Itu tidak perlu, ayo buruan. Lalu mereka bertiga pun berjalan kaki menuju rumah Mbak Sarji dengan melewati satu-satunya hutan yang sangat lebat dan juga terkenal angker yang berada di kampung mereka. Terdengar suara pintu rumah diketuk dari luar. Lalu seseorang lelaki parubaya berambut gondrong dengan berpakaian serba hitam dan memakai batu aki membukakan pintu untuk mereka. Bah, saya ada tamu. Mereka ingin kaya seperti saya, seru Lasmini sambil tangannya menunjuk Pak Darman dan istrinya. Istri Pak Darman masih ketakutan dengan penampilan Mbak Sarji kala itu. Dia menggandeng tangan Pak Darman dan bersembunyi di belakang tubuhnya. Mbak Sarji menatap mereka dalam-dalam dari atas hingga ke bawah lalu mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumahnya. Lalu mereka bertiga pun dipersilakan duduk di sebuah tikar anyaman yang berhadap-hadapan dengan sebuah meja berisi sesajen. Dan di meja itu terdapat kepala tengkorak, kemenyan, minyak misik, bunga 7 rupa, dan beberapa jimat lainnya. Itu semua merupakan salah satu alat perdukunan milik Mbak Sarji yang setiap harinya dia gunakan untuk menyembah jin. Apa kalian yakin dengan niat kalian untuk datang ke sini?
Tanya Mbak Sarji dengan tatapan tajam ke arah mereka. Enggak Mbah, saya yakin, jawab Pak Darman dengan agak ketakutan. Apakah kalian siap menerima syarat dan pantangan yang akan saya ajukan? Tanya Mbak Sarji meyakinkan lagi keputusan mereka. Pak Darman dan istrinya lalu bertatap muka. Mereka lalu saling memandangi Lasmini yang duduk di sebelahnya. Lasmini menganggukkan kepalanya untuk meyakinkan niat mereka. Setelah mendapat anggukan dari Lasmini, keduanya pun yakin dengan jalan yang mereka tempuh saat ini. Mereka siap menerima segala resiko yang akan dihadapinya kelak. Saya siap, Bah, sahut Pak Darman. Sekarang hati Pak Darman sudah mantap dan dia mulai melawan rasa takutnya sendiri. Dan tidak berselang lama, Mbak Sarji memberikan kandang yang terbuat dari besi. Di situ sudah terisi 2 ekor kera yang siap diberikan kepada mereka. Terimalah ini. Bawalah mereka pulang, berilah mereka makan setiap harinya dengan bunga 7 rupa. Dan ingat, jangan pernah memukul mereka atau kalian sendiri yang akan merasakan akibatnya. Tutur Mbak Sarji dengan tegas, lalu menyerahkan kade yang berisi monyet itu kepada Pak Darman. Mbah, tapi saya belum bisa membayar maharnya sekarang, ucap Pak Darman. Tidak usah pikirkan soal itu, aku akan membayarnya dulu dengan uangku. Nanti setelah kalian sukses, kalian baru bisa menggantinya. Sahut Lasmini menimpali pembicaraan mereka dan menyerahkan semua emas yang dipakainya kepada Mbak Sarji sebagai maharnya. Terima kasih Mbak, balas Pak Darman. Lasmini hanya mengangguk sambil tangannya terus melepas satu persatu gelang yang ada di tangannya dibantu oleh Bu Darman. Dan setelah selesai misi mereka pun lalu berpamitan kepada Mbak Sarji untuk pulang karena hari sudah semakin malam. Bah, terima kasih banyak. Saya pamit pulang dulu, ucap Pak Darman sambil mencium tangan Mbak Sarji, kemudian diikuti oleh istrinya dan juga Lasmini. Lalu mereka berjalan keluar rumah, menelusuri lebatnya hutan, ditambah gerimis kecil yang menyambut kepergian mereka. Sementara Bu Darman seperti merasakan ada sepasang mata yang tidak terlihat tengah mengawasi mereka dan memperhatikan mereka dari kejauhan. Raut mukanya mulai ketakutan. Bulu kuduknya meremang, badannya menjadi bergetar, jantungnya berdegup tidak beraturan. Disusul dengan suara burung gagak yang terbang seakan mengitari perjalanan mereka. Bu Darman mencengkram erat bahu suaminya, perasaan was-was terus menghantuinya. Sesekali matanya terus menatap ke belakang, memastikan bahwa tidak ada makhluk yang mengikutinya. Walaupun dia berjalan bersama dengan suaminya dan juga Lasmini, namun di pikirannya tak bisa dipungkiri, hatinya semakin bergejolak karena rasa ngeri yang teramat sangat. Jantungnya semakin berdegup lebih kencang. Tiba-tiba napasnya pun menjadi sesak dan juga tersengal-sengal. Tingkah anehnya itu lalu memancing suaminya dan juga Lasmini yang sedari tadi terus memperhatikan dirinya. Bayu, ada apa? Tanya Lasmini yang mulai penasaran akan sikapnya. Iya Bu, kok dari tadi kelihatannya gelisah sekali, sahut Pak Darman mulai menimpali. Iku loh, kok kayaknya ada yang memperhatikan langkah kita dari tadi. Atau jangan-jangan di sini banyak lelembut ya? Seru Bu Darman sambil bergidik ngeri. Oh alah, ikut toh yang mengganggu pikiran sampean. Biasa Mbak Yu, mereka tidak mengganggu, tenang aja. Paling yang mengawasi kita dari tadi itu adalah Raja Siluman Monyet, ucap Lasmini seakan-akan dia sudah tahu apa yang akan dirasakan oleh Bu Darman. Dan singkatnya sampailah mereka di rumah. Kedatangan Pak Darman dan istrinya disambut langsung oleh kedua anaknya, Joko bersama adik perempuannya yang bernama Ina. Mereka sudah lama menunggu di balik pintu rumahnya. Hore, Bapak bawa monyet. Ina mau main sama mereka, Pak, ucap gadis kecil itu dengan lugunya. Hus, sana masuk. Anak kecil jangan ikut-ikutan, bentak Pak Darman kepada anaknya. Mata putri bungsunya pun menjadi berkaca-kaca. Baru kali ini pertama dia dibentak oleh bapaknya sendiri, padahal sebelumnya tak pernah sama sekali. Saat sebelum Ina mulai mengencangkan tangisannya, Joko sang kakak sudah terlebih dahulu menenangkannya. Dik, mungkin bapak sama ibu lagi capek. Ayo main sama mas saja, ajak Joko lembut kepada adiknya. Sementara itu, Pak Darman menaruh monyet-monyet itu di sebuah kamar khusus. Ada sebuah tempat seperti gudang yang berada di belakang rumahnya.
yang tidak terpakai kini mulai dia bersihkan dan dia tata rapi, selayaknya membentuk sepetak kamar. Ukurannya mungkin kecil, tapi cukuplah untuk tempat tinggal 2 ekor monyet itu. Setelah selesai berberes, tak lupa dia memberikan makan monyet-monyet itu dengan bunga 7 rupa yang sudah disiapkan oleh Mbak Sarji. Lalu kemudian Pak Darman meninggalkan kedua monyet itu sendiri dalam tempat itu. Tak lupa dia juga mengunci pintu kamar tersebut. Dia tidak memperbolehkan siapapun untuk masuk kecuali dia dan juga istrinya. Pak Darman selalu mengantongi kunci kamar itu dan selalu membawanya dimanapun dia berada. Sampai suatu malam hal tidak terduga terjadi pada keluarga itu. Ketika Pak Darman terlelap dalam tidurnya, Inah, si gadis bungsunya, diam-diam mengambil kunci yang terselip di celana bapaknya itu dengan pelan-pelan. Maksud hati ingin bermain dengan monyet-monyet itu, namun nasib naas justru menimpa gadis mungil itu. Inah membuka pintu kamar rahasia tersebut secara perlahan agar tidak didengar oleh kedua orang tuanya. Dan setelah berhasil membuka pintu kamar itu, dia pun lalu masuk. Di tangannya terdapat 2 buah pisang untuk diberikan kepada monyet-monyet itu. Saat hendak memberikan buah pisang itu, tiba-tiba salah satu monyet tak sengaja mencakar tangannya. Aduh, dasar monyet nakal. Awas ya nanti aku pukul kamu, ucap gadis polos itu. Lalu dia mengambil sapu yang berada di pojok kamar itu dan memukulnya ke arah monyet-monyet itu berkali-kali, hingga suara gaduh terdengar memenuhi ruangan itu. Tiba-tiba angin kencang datang menyibakkan tirai dan jendela yang sudah hampir reot itu. Dengan bersamaan tiba-tibanya monyet-monyet itu keluar dari kandang yang harusnya dalam keadaan terkunci. Sontak saja, monyet itu pun mulai mencakar anggota tubuh gadis malang itu hingga seluruh badannya mulai tergores. Darah segar pun mulai mengalir membanjiri lantai kamar tersebut. Inah, si gadis lugu telah tewas secara mengenaskan. Dan setelah selesai melakukan tugasnya, monyet itu pun kembali ke dalam kandangnya. Dan lagi-lagi, kandang itu mengunci dengan sendirinya. Sesaat setelahnya, saat itu, Joko sang kakak ingin berniat buang air kecil ke kamar mandi yang kebetulan letaknya melewati kamar rahasia itu. Mata Joko terbelalak, langkahnya terhenti. Niatnya ingin buang air kini lenyap begitu saja ketika dia mendapati tubuh adik satu-satunya telah tergolek lemas tanpa nyawa. Joko menghampiri jasad adiknya itu. Dia menangis histeris ketika melihat kondisi adiknya dalam keadaan tubuh yang sudah dipenuhi oleh luka cakaran. Bocah polos itu lalu berteriak sekencang-kencangnya, mungkin memanggil kedua orang tuanya yang masih tertidur dengan lelap. "Bapak, Ibu," teriak Joko histeris di dalam ruangan itu. Dan saat itu juga Pak Darman dan Bu Darman terkejut lalu terbangun dari tidurnya setelah mendengar teriakan kencang dari anak laki-lakinya. "Ada apa, Joko?" tanya ibunya sambil masih mengucek-ngucek matanya. Lalu disusul Pak Darman yang kala itu sudah berdiri di depan pintu dan mendadak berteriak histeris mendapati Joko sedang bersimpuh di depan mayat adiknya. "Inah, ya Allah Nduk, apa yang terjadi padamu?" teriak Pak Darman. Bu Darman yang melihat kejadian itu langsung lari tergopoh-gopoh menghampiri mayat gadis kecilnya itu. Inah, bangun Nduk, ini Ibu," isak Bu Darman sambil terus mengoyak-goyakkan tubuh putrinya yang sudah tidak bernyawa. "Joko, bagaimana adikmu bisa ada di kamar ini?" tanya Pak Darman dengan heran. "Pak, Joko benar-benar tidak tahu. Saat Joko ingin pipis, Joko sudah melihat Inah mati di tempat ini dalam keadaan begini, Pak," sahut anak polos itu kepada bapaknya. "Pak, apa Bapak lupa mengunci pintunya?" tanya Bu Darman di sela isak tangis pilunya itu. Lalu kemudian Pak Darman mulai merogoh saku celananya dan mendapati kunci itu memang sudah hilang. "Bu, di mana kunci kamar ini?" tanya Pak Darman kebingungan. Lalu ia mulai mencari di sekeliling kamar itu. Dan tidak lama, dia mendapati sebuah kunci berada dalam genggaman Inah, putri bungsunya. Tangisnya makin memecah setelah dia sadar bahwa putrinya secara diam-diam telah mengambil kunci itu tanpa sepengetahuannya. Malam itu pun adalah malam duka bagi keluarga Pak Darman. Esoknya bendera kuning telah terpasang tepat di depan rumahnya.
menandakan bahwa ada keluarga mereka yang baru saja meninggal. Banyak warga dari dusun ke dusun melayat ke rumah Pak Darman dan mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Ina, termasuk Lasmini yang kala itu juga datang ke situ setelah mendapat kabar duka itu. "Bayu, apa yang sebenarnya terjadi pada anak Bayu?" tanya Lasmini yang mencoba menghampiri Bu Darman dan bermaksud menenangkannya. "Aku juga tidak tahu, Mbak," balas Bu Darman sambil tak henti-hentinya meneteskan air mata. Dia masih merasa belum rela ditinggalkan oleh putri bungsunya itu. Sebagian warga lainnya pun masuk ke dalam untuk membacakan Yasin dan tahlil. Dan setelah proses pemandian dan pengkafanan selesai, sesegera mungkin para pelayat pria menggotong kereta kencana yang berisi mayat Ina menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya, yakni ke pemakaman. Suara tahlil serentak semua mengucapkan kalimat itu beramai-ramai, menambah kedukaan mendalam bagi Bu Darman. Sedangkan suaminya yang berada paling depan mengangkat keranda putrinya, mencoba menegarkan dirinya dan belajar ikhlas untuk melepas kepergian putrinya itu. Meski jauh berbeda dengan apa yang dirasakannya, namun seorang laki-laki sekaligus bapak dari mendiang putrinya, maka harus sewajarnya bahwa dia harus terlihat rela dan ikhlas di depan semuanya. Setelah sampai di muka liang lahat tempat peristirahatan terakhir Ina, para pelayat meletakkan pelan keranda itu di samping lubang yang sudah disiapkan. Dan saat hendak melakukan proses terakhir pemakaman Ina, para pelayat menjadi kaget dan terkejut ketika mendapati jasad Ina telah hilang dari keranda itu. Sontak para warga yang melayat mulai berbisik melihat kejadian janggal itu, kecuali Lasmini. Dia begitu tenang dan santai, seakan ia telah mengetahui sesuatu. Lasmini pun menghampiri Bu Darman dan Pak Darman sembari mengatakan hal yang membuat mereka menjadi terkejut. "Sudahlah, ikhlaskan saja putrimu. Dia sudah diambil oleh Raja Siluman Monyet dan menjadikannya sebagai tumbal pertama. Sebentar lagi kalian akan segera menjadi orang kaya. Kehilangan anak satu tidak sebandingkan daripada terus-terusan hidup miskin dan dicaci oleh masyarakat," seru Lasmini sambil setengah berbisik kepada Bu Darman dan juga suaminya. Singkatnya, saat sesudah kejadian mayat Ina hilang, setiap harinya warga selalu memperbincangkan topik yang dianggapnya menarik. Sebagian warga lainnya menaruh kecurigaan pada orang tua Ina sendiri. Mereka takut bahwa Ina dijadikan tumbal untuk pesugihan. Karena di kampung itu memang sudah terjadi beberapa orang yang sudah dijadikan tumbal, namun warga di sana belum mengetahui bahwa Lasminilah dalang dibalik ini semua. Seiring dengan berjalannya waktu, desas-desus mengenai kabar menghilangnya mayat anak Pak Darman sudah tidak lagi diperbincangkan. 40 hari setelah kematian Ina, Pak Darman ingin melakukan ritual selamatan untuk mendiang putrinya tersebut. Namun dia bingung karena dia belum mempunyai uang sama sekali. Daripada aku bingung memikirkan itu semua, lebih baik aku mandi dulu agar aku dapat berpikir jernih. Masalah uang nanti akan aku usahakan cari pinjaman, ucap Pak Darman. Lalu dia melangkah membuka lemari pakaiannya dan berniat mengambil handuk untuk dipakainya untuk mandi. Saat membuka pintu lemari kayu yang hampir rapuh itu, mata Pak Darman tiba-tiba menjadi terkesima. Setumpukan uang telah memenuhi isi lemarinya. Sebagian uangnya terjatuh di lantai yang masih terbuat dari tanah. Dia memungut seluruh uang itu dan dimasukkannya ke dalam karung, lalu menyimpannya di bawah ranjang tempat tidurnya. "Pak, apa itu, Pak?" tanya istrinya yang kebetulan datang dan melihat pintu kamarnya terbuka. Lalu dia masuk dan menegur suaminya yang kala itu dilihatnya seperti sedang membereskan sesuatu. "Bu, kita kaya, Bu," ucap Pak Darman kegirangan. "Maksudnya apa toh, Pak?" Bu Darman masih belum mengerti apa yang dikatakan oleh suaminya. Lalu kemudian Pak Darman menyeret kembali karung yang telah dia masukkan tadi dan memperlihatkan isinya kepada istrinya. Istrinya yang memang mata duitan itu langsung menelan ludah, matanya melotot, bibirnya senyum-senyum seperti orang gila. "Pak, uang segini banyaknya, Pak?" tanya Bu Darman yang masih tidak percaya. "Iya, Bu, ritual kita berhasil. Walaupun kita harus menumbalkan anak kita sendiri, tapi demi uang, aku akan rela walau harus menumbalkan 1000 anak kandung," cetus Pak Darman dengan sumbar. Ucapannya kala itu didengar oleh Joko yang sudah berdiri di depan pintu kamar orang tuanya sedari tadi. Dia mendengar dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri
betapa tega kedua orang tuanya itu. Demi harta, entah yang dari mana asalnya itu, mereka sampai rela mengorbankan Ina, adiknya, yang tidak lain juga anak dari mereka sendiri. Pak, Bu, apa selanjutnya aku yang akan kalian korbankan? Joko dengan tegas menghampiri kedua orang tuanya dan langsung menanyakan keterkaitannya dengan pesugihan yang dilakukan oleh mereka berdua. Sejenak Pak Darman dan istrinya menjadi tercengang mendengar ucapan dari Joko. Dia tidak menyadari bahwa putra semata wayangnya itu telah menguping pembicaraan rahasianya sedari tadi. Dia bingung harus mencari alasan apa lagi untuk membodohi anak yang masih di bawah umur itu. Le, kamu ini ngomong apa? Sini kemari, kamu minta apa akan kami beri. Nanti kami akan belikan sesuai dengan permintaanmu. Bujuk Bu Darman sambil memangku Joko dan mengalihkan pertanyaannya. Joko tidak ingin apa-apa, Mak. Joko hanya ingin mayat Ina segera ditemukan, ucap Joko tegas kepada kedua orang tuanya. Lalu dia pun meninggalkan mereka begitu saja dan kembali ke kamarnya sambil menangis. Pak, bagaimana ini Pak? Joko sudah mengetahui rahasia kita. Aku takut nantinya dia akan membocorkan ini kepada semua warga. Seru Bu Darman, perasaan cemas pun mulai menghantuinya. Sudahlah, Joko kan cuma anak kecil. Dia tidak mungkin berbuat senekat itu. Nanti biar aku yang membujuknya, sahut Pak Darman yang menenangkan istrinya. Pak Darman pun kemudian berpamitan kepada istrinya untuk ke pasar membeli sapi untuk keselamatan mendiang putrinya. Bu, Bapak pamit ke pasar dulu, mau membeli lembu untuk memperingati 40 hari kematian Ina, seru Pak Darman sambil membenahi kancing bajunya. Loh Pak, bukankah mayat Ina hilang? Nanti apa kata warga Pak? Tanya Bu Darman dengan heran. Justru itu Bu, kita harus mengalihkan perhatian warga agar mereka tidak curiga sama kita. Cara satu-satunya ya ini dengan mengadakan acara 40 harian meninggalnya Ina. Sekalian mau pamer sama warga kampung kalau kita itu mampu untuk membeli sapi sebagai lauk untuk selamatan nanti. Bapak mau lihat apakah warga masih tetap akan menghina kita atau tidak? Ucap Pak Darman sombong sambil membusungkan dadanya. Pak Darman kemudian pergi ke pasar ternak yang letaknya tak jauh dari rumahnya. Di sana dia sudah melihat beberapa ekor sapi yang besar yang berebut untuk dijual. Ayolah Pak, turunin dikit harganya. Masa mahal banget sih? Ucap seorang lelaki muda yang menawar sapi itu kepada pemiliknya. Tidak bisa Mas, sudah pas harganya, nanti saya dapat untung apa kalau diturunin? Sahut pemilik ternak itu dengan kekehnya. Berapa Pak harga lembu ini? Ucap Pak Darman yang tiba-tiba datang menimpali pembicaraan mereka. Sang pemilik tidak langsung menjawabnya. Dia memperhatikan Pak Darman dari atas hingga ke bawah. Penampilannya yang kumel membuat pemilik sapi itu berpikir bahwa lelaki miskin seperti Pak Darman tak akan mampu membeli sapinya. Jangankan induknya, anaknya pun mungkin dia tidak sanggup untuk membayarnya. Harganya mahal, kamu tak akan mampu untuk membelinya. Celetuk pemilik sapi tersebut dengan angkuhnya. Dia berbicara sambil mengalihkan pandangannya dari Pak Darman. Dan sontak perkataannya pun membuat hati Pak Darman menjadi sakit. Dia lalu membuka kantong kresek yang telah dibawanya dari rumah dan menunjukkan segepok uang yang dia punya kepada lelaki sombong itu. Apa katamu? Bahkan dengan uang ini aku bisa membeli semua sapimu dan juga harga dirimu, seru Pak Darman sambil memamerkan uang segepok itu kepada pemilik lembu itu. Lelaki pemilik sapi itu pun terkejut bukan kepalang. Di benaknya terpikir, dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu, sedangkan dia sangat mengetahui Pak Darman yang hanyalah seorang pedagang sayur keliling. Kemudian sang pemilik ternak itu pun merayu dan membujuk Pak Darman agar dia tidak mengurungkan niatnya untuk membeli sapi-sapinya. Maafkan saya Pak, silakan Bapak pilih sapi mana yang akan Bapak beli, ucap lelaki pemilik ternak itu yang tiba-tiba bersikap sopan kepada Pak Darman, jauh berbeda dengan sebelumnya yang terlihat angkuh dan sombong. Maaf, saya tidak jadi membeli lembu di sini. Kualitasnya jelek, badannya juga kurus-kurus, tak ada dagingnya. Lain kali kalau bicara itu dipikir dulu, seru Pak Darman yang mengejek lelaki itu dan pergi meninggalkannya begitu saja. Lelaki pemilik ternak itu pun menjadi malu. Dia tertunduk sambil matanya tak henti menatap kantong kresek yang dibawa oleh Pak Darman.
Dalam hatinya dia menyesal karena hari ini sapi-sapinya tidak laku lagi. Pada akhirnya, Padarman pun membawa pulang 2 lembu yang berukuran sangat besar. Dia lalu mengundang seluruh warga dari dusunnya untuk menghadiri tahlil dan kirim doa atas 40 kematian si Ina. Tak lupa Padarman juga mengundang Lasmini, salah seseorang yang telah berjasa membantunya. Gemuruh petir malam itu seakan turut serta menyambut berkabungnya si gadis malang itu yang menjadi korban pesugihan kedua orang tuanya sendiri. Disusul rintikan gerimis yang kian lama menjadi buliran air deras, kini telah mengguyur perkampungan kecil itu. Nampak beberapa orang berbondong-bondong dengan membawa payung warna hitam menuju ke kediaman Padarman. Hujan kian lama semakin deras, namun tak menyurutkan niat warga untuk tak menghadiri undangan tahlil dari keluarga Padarman. Ditambah lagi makanan tahlil yang dibuat istrinya terlihat sangat sedap dan juga menggiurkan. Beberapa warga tak ingin melewatkan kesempatan itu karena tak jarang dari mereka yang setiap harinya harus mengirit, menahan untuk membeli daging sapi yang bisa dibilang harganya cukup mahal dan juga menguras kantong mereka. Apalagi pekerjaan sebagian dari mereka adalah seorang petani, penggarap sawah orang, dan beberapa lainnya adalah seorang pemulung dan juga tukang membersihkan sampah dari rumah ke rumah. Sehingga warga di sana tak mau melewatkan kesempatan yang datangnya juga tidak mungkin sampai 2 kali. Awal mulanya acara tahlil berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba angin kencang seperti tengah mengitari kediaman Padarman. Suara burung gagak bersautan di atas atap rumah yang hampir reot itu. Beberapa orang yang menghadiri acara tahlil itu mulai bergidik ketakutan. Seorang perempuan yang membawa anak kecil mungkin usianya sekitar 3 tahunan tiba-tiba saja menangis sambil tangannya terus menunjuk ke arah Padarman dan juga istrinya. "Kamu kenapa Tole? Kok mendadak jadi rewel begini sih?" Sahut sang ibu yang sambil mencoba menenangkan anaknya yang masih menangis, yang kelihatannya seperti tengah ketakutan. Setengah dari mereka pun mulai berbisik. Ada yang bilang jikalau rumah dikelilingi burung gagak, maka akan ada sanak saudara atau keluarga yang akan meninggal dunia. Lasmini yang dari tadi diam dan duduk bersantai, kini dirinya telah berdiri dengan membawa sapu hijau, lalu mengibas-ngibaskan sapu itu ke arah burung-burung gagak itu. Dan dengan sekejap, burung gagak itu pun telah pergi meninggalkan rumah itu. Budarman yang melihat tingkah aneh Lasmini langsung menghampirinya. "Mbak Yu, ono apa toh? Raja siluman monyet ada di sini. Dia tidak suka jika kalian mengadakan pengajian seperti ini. Dia marah. Makanya dia datang ke sini," kata Lasmini yang memberi penjelasan kepada Budarman dengan setengah berbisik, takut pembicaraannya itu akan didengar oleh orang lain. "Lalu bagaimana ini Mbak Yu? Para warga juga sudah terlanjur berkumpul di sini," tanya Budarman dengan gugup. "Kalau begitu sudah cepat segera selesaikan pengajian ini sebelum Raja Siluman Monyet semakin marah dan membunuh kalian berdua sebagai tumbal berikutnya," tutur Lasmini kemudian kembali duduk dengan beberapa wanita lainnya. Dan singkat waktu, "Akhirnya ya Bu, selesai juga tahlilnya," ujar Padarman kepada istrinya sambil membanting badannya ke tempat tidur. "Pak, lain kali jangan adain acara seperti ini lagi ya," ketus Budarman dengan nada marah. "Iya Bu, maaf, Bapak juga nggak tahu." Namun tiba-tiba saja jendela kamar mereka terbuka dengan sendirinya. Asap hitam tebal mengelilingi kamar mereka, ditambah ada hembusan angin dingin yang menusuk kulit mereka, membuat badan Budarman dan Padarman merasa menggigil. Mereka yang telah mengetahui bahwa Raja Siluman Monyet datang, segera bersujud dan meminta ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan karena geram oleh perilaku Padarman dan istrinya, Raja Siluman Monyet itu lalu mencari Joko, anak laki-laki mereka, yang akan dia bawa sebagai tumbal untuk menggantikan atas apa yang telah mereka lakukan. Padarman sempat memohon, bersimpuh sembari menangis histeris. Dia mengatakan berulang kali bahwa dia akan berjanji tak akan mengadakan doa ataupun pengajian lagi di rumahnya. Dia berharap bahwa jin yang berada di depannya masih iba padanya dan akan mengampuni nyawa anak lelakinya tersebut. Namun jin tetaplah jin. Hatinya tiada kata iba ataupun belas kasihan karena dia sendiri juga terbuat dari api neraka.
Yang mana jika sudah tersulut maka semuanya akan ikut terbakar. Begitupun dengan perjanjian yang telah mereka lakukan di kedua dimensi tersebut. Jin menakutkan itu pun lalu berubah menjadi asap tebal yang menyelimuti kediaman mereka, lalu mengitari rumah dengan niat mencari keberadaan si Joko. Kemudian beberapa saat setelahnya, terdengar suara teriakan Joko yang meminta tolong dari kamarnya, yang kala itu tubuhnya sudah melayang terbawa asap tebal itu. Beberapa kawanan monyet mulai berkumpul di ruangan kamar Pak Darman. Seketika tubuh Joko dihempaskan dari atas ke bawah oleh Raja Siluman Monyet itu. Darah langsung mengalir deras terlihat dari kepala Joko. Dia masih bernapas, namun keadaannya sudah begitu lemas. Bu Darman pun lalu berlari, lalu merengkuh tubuh putranya yang sudah tidak berdaya. Tangisnya terisak pilu memenuhi ruangan itu. Terdengar sayup suara Joko berkata untuk yang terakhir kalinya kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, sekarang apa kalian sudah puas? Aku harap akulah yang terakhir. Jangan ada lagi yang menjadi korban kebiadaban kalian. Selamat tinggal, serunya, lalu mengembuskan napas yang panjang dan menutup mata untuk selama-lamanya. Joko, putraku, tidak, sudah cukup. Aku sudah kehilangan kedua anakku. Aku tak ingin meneruskan pesugihan ini lagi, ucap Bu Darman serentak. Dia berkata tanpa berpikir panjang di hadapan suami dan juga pimpinan para monyet itu. Raja Siluman Monyet bertambah marah mendengar ucapan istri Pak Darman. Dia lalu mencekik istri Pak Darman dengan kuku pajang hitamnya erat-erat, sehingga napas Bu Darman menjadi tersengal. Kakinya dihentakkan berkali-kali karena tubuhnya telah terangkat ke atas. Pak Darman yang melihat kejadian mengerikan itu langsung memohon meminta ampun atas nama istrinya. Tolong ampuni nyawa istriku. Aku berjanji dia tidak akan mengatakan hal itu lagi. Lalu kemudian dia bersujud kepada jin itu agar istrinya bisa segera dilepaskan. Tubuh Bu Darman pun ambruk seketika dan ditangkap oleh suaminya, lalu dibaringkan tubuh itu di atas ranjang. Sedangkan kini Maya Joko sudah tidak berbentuk lagi. Para monyet itu telah mencakar, mencabik sekaligus memakan beberapa anggota tubuhnya, termasuk bola matanya, jantung, hati, dan juga isi perut si Joko. Kemudian membawa jasad itu pergi ke alamnya untuk dijadikan pasukan monyet gaib. Tawa Raja Siluman Monyet itu menggelegar penuh kepuasan. Asap hitam tebal itu pun lalu menghilang bersamaan dengan beberapa kawanan monyet siluman lainnya. Singkatnya setelah Bu Darman sadar, dia masih menangis meratapi nasib kedua anak-anaknya yang telah menjadi korban pesugihan mereka. Maksud hati ingin segera mengakhiri perjanjian sesat itu, namun mereka telah terjebak di lubang yang salah. Semakin dia melangkah mundur, semakin juga banyak orang yang akan menjadi korban. Sudahlah Bu, ikhlaskan Joko, yang penting kita bisa kaya. Masalah anak tidak usah dipikirkan, kita bisa memulainya lagi dari awal, tutur Pak Darman merayu istrinya. Cukup Mas, aku sudah tak sudi memiliki anak. Untuk apa jika kelak nantinya juga mereka dijadikan tumbal oleh jin itu? Ketus Bu Darman yang kesal. Hus, jangan bicara sembarangan kamu. Nanti kalau Raja Siluman Monyet itu bisa dengar, nanti bisa marah dan bisa membunuh kita, seru Pak Darman memperingati. Sudahlah Mas, aku mau tidur, aku capek. Istrinya lalu tidur membelakangi Pak Darman dan meninggalkan Pak Darman sendirian dalam keheningan malam yang dingin itu. Esok paginya, Pak Darman bangun lebih dulu dari istrinya. Baru saja mengucap matanya, dia sudah dikagetkan oleh banyaknya lembaran uang yang berserakan di ranjangnya. Astaga, aku kaya. Terima kasih banyak Tuan. Pak Darman tertawa kegirangan sambil mengatupkan tangannya kepada jin yang telah memberikan kekayaan itu. Ada apa sih Pak? Ucap istrinya yang kemudian terbangun karena kaget oleh suara Pak Darman. Lihat Bu, kita sudah jadi kaya, seru Pak Darman dengan sangat girang sambil memungut seluruh uang dan dimasukkannya ke dalam lemari kayu. Bu Darman terlihat tidak senang dengan tumpukan uang yang telah memenuhi ranjangnya itu. Kini air matanya mulai menetes dengan sendirinya, mengingat kematian mengenaskan Joko tadi malam. Dia berpikir bahwa dia telah bersenang-senang di atas kematian anak-anaknya dengan menikmati harta haram dan hasil pesugihan.
Hatinya bergumam, itu sama saja dia telah menikmati bangkai anaknya sendiri. Di hari itu dengan tumpukan uang goib yang dimilikinya, akhirnya Pak Darman berhasil mendirikan sebuah bangunan kokoh dan megah. Ya, rumah yang reot itu kini telah menjadi istana nan indah bak milik kerajaan seorang sultan. Di samping rumah itu, berdiri sebuah toko besar bertuliskan Agen Beras Murah Darman. Rupanya selain membangun rumah yang megah, Pak Darman juga mendirikan sebuah toko yang di situ menjual barang-barang kebutuhan ekonomi para warga. Dari tumpukan beras, gula, minyak, telur dan berbagai barang lainnya yang dijual oleh Pak Darman. Awal pembukaan tokonya sudah ramai dipadati oleh pengunjung. Ratusan pembeli bergantian datang dan pergi ke toko itu. Mungkin karena harganya yang murah dan kualitasnya juga terjamin. Dan singkatnya kian hari, kabar itu tersebar sampai ke kampung sebelah, kampung tempat Lasmini tinggal. Berita itu kini sudah terdengar di telinga Lasmini. Itu pula yang membuatnya merasa iri, karena dia sendiri juga berjualan sama persis dengan yang dijual oleh Pak Darman. Bahkan sebelum toko Pak Darman dibuka, toko Lasmini lah yang menjadi toko satu-satunya yang berada di daerah itu dan merupakan toko yang terbilang cukup besar dan juga laris. Dulu banyak para warga dari kampung sebelah yang berbondong-bondong datang ke tokonya untuk membeli keperluan rumah tangga. Namun kian hari dengan memanfaatkan keramaian tokonya, Lasmini sengaja menaikkan harga barangnya yang dijualnya tersebut dan terlalu mengambil untung yang berlebihan. Mau tak mau, para pelanggan Lasmini pun harus rela merogoh saku celananya dalam-dalam untuk sekedar membeli barang kebutuhan yang mereka perlukan. Hingga pada akhirnya semua pelanggannya pun kini berpindah tempat membeli ke toko milik Pak Darman. Sementara itu, sedangkan Bu Darman semakin hari kondisi mentalnya semakin membaik dan pada hari itu juga dia kali pertama keluar dari rumahnya dan bertatap muka langsung dengan warga sekitar. Suatu ketika, ada seorang pembeli yang menanyakan keberadaan si Joko, si anak sulungnya. "Mbak, minyaknya 2 kilo ya," pinta si pembeli itu kepada Bu Darman. "Enggak, sebentar." Lalu Bu Darman pun memberikan barang itu kepada pelanggannya. "Jokonya kemana, Mbak? Kok nggak kelihatan?" tanya pembeli itu yang memang akhir-akhir ini jarang melihat keberadaan si Joko. Karena biasanya dia selalu kelihatan bermain bola di lapangan dengan kawan sebayanya, termasuk juga anak dari si pembeli tersebut. Bat tersambar petir di siang bolong, kini hati Bu Darman kembali hancur. Setelah sekian lama dia menata hati dan memberanikan dirinya untuk melupakan peristiwa mengenaskan itu. Namun kini kisah pilu itu diungkit kembali, membuat hati Bu Darman seperti tersayat 1000 belati tajam jika mengenangnya. Bu Darman terpaku, matanya mulai berkaca-kaca. Dia pun tak tahu jawaban apa yang mesti dia lontarkan untuk menepis pertanyaan pembelinya itu. "Joko lagi di kampung sama neneknya, Mbak," seru Pak Darman yang tiba-tiba datang dengan mobil sedannya dan seperti habis membeli barang kebutuhan yang telah habis di tokonya. "Oh begitu ya Pak, maaf saya tidak tahu. Kalau begitu saya permisi dulu, mari," ucap si pembeli, kemudian pergi meninggalkan halaman toko Pak Darman. Selesai menurunkan barang dagangannya, Pak Darman lalu menghampiri istrinya yang masih berdiri dengan tatapan sendu. Kian lama bulir air matanya pun mulai menetes. Pak Darman yang mencoba mendekati istrinya dan menghapus setiap tetes air mata yang jatuh dengan jari jemarinya, sambil satu tangannya membelai pundak sang istri dan berniat menguatkannya. "Yang sabar Bu, ikhlaskan," ucap Pak Darman dengan gampangnya. Istrinya hanya mengangguk pelan tanpa menjawab kata-katanya. Baginya memang tak mudah melupakan hal yang begitu membuat hatinya rapuh. Namun inilah pilihan mereka, jadi mereka harus menerima setiap resiko yang harus mereka tanggung. Nasi sudah menjadi bubur dan tak akan pernah kembali menjadi nasi lagi. Singkat waktu, petang telah menyambut. Kini Bu Darman harus menutup tokonya sebelum malam tiba. Dan saat hendak menutup pintu toko, ada seorang wanita tua memakai tongkat sebagai alat bantu untuk berjalan. Terlihat rambutnya yang sudah memutih dan juga digelung rapi. Dari gelungan itu terlihat tusuk konde emas sebagai pengait agar gelunggungnya tak mudah lepas. Bajunya terlihat lusuh dan juga compang-camping, serta tatapan matanya tajam ke arah Bu Darman. Kian dekat wajah wanita itu terlihat jelas.
Bu Darman yang kala itu tidak mempunyai kecurigaan terhadapnya, menganggapnya seperti layaknya pembeli biasa dan melayaninya dengan sepenuh hati. Mau beli apa, Bu? Tanya Bu Darman dengan lembut. Dia teringat akan almarhumah ibunya yang telah tiada. Gula 1 kilo, Dok, ucapnya yang datar. Pandangannya menelisiki dengan teliti ke setiap sudut bangunan toko itu, sambil sesekali matanya tertuju pada rumah megah yang baru dibangun itu. Wanita tua itu seperti merasakan sesuatu yang janggal terjadi. Setelah Bu Darman selesai mengambil barang keperluan wanita tua itu, dia sesegera mungkin menyerahkan kepadanya. Karena waktu juga sudah menjelang petang, dia juga harus segera menutup tokonya. Saat hendak memberikan sebungkus gula yang ditentengnya kepada wanita tua itu, tiba-tiba tangan Bu Darman ditarik dan dijenggram erat oleh wanita tua itu, membuat Bu Darman mengerang karena kesakitan. Pergilah, berhentilah atau kamu yang akan mati, seru wanita tua itu disertai dengan gelak tawa yang menakutkan. Dengan raungan muka yang kesakitan, Bu Darman mengernyitkan dahinya, tak paham dengan perkataan wanita tua yang ada di hadapannya itu. Masuk jenengan opo to, Bu? Aduh, Bu, tolong lepasin tangan saya, Bu. Ini sakit, ujar Bu Darman merengek. Bu, ayo masuk, jangan diladenin, itu orang gila, bentak Pak Darman dari luar rumahnya. Bersamaan dengan itu, wanita misterius itu melepaskan cengkramannya. Secepat mungkin, Bu Darman pun menutup tokonya dan berhamburan lari ke rumahnya. Namun dengan tertati-tati, wanita tua itu malah mengikutinya dari belakang dan melemparkan gula yang telah dibelinya tadi di hadapan mereka berdua sambil tertawa cekikikan, lalu kemudian pergi. Dasar wong gendeng, seru Pak Darman yang kesal, lalu mengajak istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Petang rupanya telah menjelma. Dari ufuk barat jelas terlihat sang surya tengah menenggelamkan sedikit demi sedikit cahaya benderangnya dan menyisakan gambaran langit-langit indah berwarna jingga kebiruan. Kini gelap pun menyapa, kian lama malam menjadi mencekam, hawa dingin menembus sampai ke raga, hembusan angin membawa semilir membuat kantuk melanda. Rupanya Bu Darman tengah menyiapkan makan malam untuk suaminya. Dicium dari baunya saja, masakannya terlihat sedap. Wah Bu, masak apa Bu? Tanya Pak Darman sambil hidungnya mengendus aroma masakan buatan istrinya. Nasi goreng maut, Pak. Wah, enak nih kayaknya. Sudah lama sekali kita tidak makan seperti ini ya Bu. Cepat bawa ke meja makan Bu, aku sudah lapar, suruh Pak Darman. Selesai masakan dihidangkan, keduanya duduk berdampingan di ruang makan. Bu Darman terlihat menyidukkan nasi di piring suaminya dan menuangkan segelas air putih, tak lupa buah segar menjadi penutup makanan mereka. Dan dengan lahapnya, Pak Darman memakan masakan buatan istri tercintanya. Namun berbeda dengan istrinya, dia merasa di ruangan itu masih ada yang kurang. Rasanya hampa, sunyi dan sepi. Ya, rumah semegah itu tiada artinya buat mereka tanpa kehadiran tawa seorang anak. Dia melamun, tatapannya kosong, tak terasa buliran air kini sudah jatuh dari kelopak matanya. Perlahan kian lama semakin deras seperti aliran air sungai. Piring yang ada di depannya menjadi basah karena derayan air matanya. Pak Darman yang melihat istrinya menangis memberhentikan sejenak aktivitas makannya. Dia lalu mengusap pipi sang istri dengan lembaran tisu kering. Ada apa toh Bu? Kenapa nggak ikut makan? Istrinya lalu menyandarkan kepalanya di pundaknya. Pak, aku rindu dengan anak-anak. Pak Darman menghela napas panjang. Dia mengerti perasaan seorang ibu pasti berbeda. Ikatan batinnya dengan kedua anaknya teramat kuat. Dia bisa merasakan betapa istrinya sangat terguncang waktu itu. Mungkin sampai sekarang kejadian pilu itu masih terlukis di matanya. Sungguh berat. Namun itulah pilihan mereka. Kata menyesal selalu datang terlambat. Pak Darman pun merangkul erat tubuh istrinya. Sudah Bu, ini sudah takdir yang kita pilih. Lupakan masa lalu itu dan nikmatilah apa yang telah kita dapatkan sekarang ini. Rumah, mobil, uang, semuanya telah kita dapat. Mulut para penduduk pun sudah tak lagi bisa meremehkan kita. Kita punya segalanya Bu. Berterima kasihlah kepada Raja Siluman Monyet. Karena dia, kita bisa hidup semewah seperti ini, tutur Pak Darman tanpa rasa iba. Tapi Pak, belum selesai Bu Darman meneruskan kata-katanya, Pak Darman malah tiba-tiba menjadi emosi. Sudahlah Bu, kalau kamu mau begini terus terserah kamu.
Toh kamu juga menikmati harta dari pesugihan ini. Besok aku ada urusan. Aku mau mencari orang untuk mengurus 2 monyet pencetak uangku itu. Tenagaku tak memadai untuk melayani toko sekaligus merawat binatang itu. Kalau kamu sudah selesai makan, buruan tidur. Aku hendak ke kamar dulu istirahat. Ucapnya yang kemudian berlalu meninggalkan istrinya sendirian di meja makan. Sementara itu, di tempat yang berbeda. Wah, menarik ini, kata Wawan, salah satu warga dari kampung seberang. Berani aku kalau gajinya besar seperti ini. Lagian, aku juga masih nganggur. Bisa buat biaya istriku lahiran. Ucapnya dengan penuh harap. Semoga saja lowongan itu belum diisi seseorang. Pagi buta, Wawan segera berangkat ke rumah yang akan dituju. Tak lupa dia berpamitan dahulu kepada istri tercintanya yang kini tengah hamil tua. Dek, Mas berangkat ya. Doakan semoga lowongan pekerjaan itu jatuh ke tangan Mas. Nak, Bapak berangkat dulu ya. Kamu baik-baik ya dalam kandungan biungmu. Pamitnya kepada sang istri sembari tangannya mengelus perut sang istri yang nampak membesar dan mengajak ngobrol jabang bayinya yang belum lahir itu. Hati-hati ya Mas. Kemudian Wawan pun mencium kening istrinya, lalu pergi dengan memancal sepeda ontel kesayangannya menuju rumah Pak Darman. Dari sebalik istana megahnya, pikiran dan hati Bu Darman masih terngiang-ngiang oleh kata-kata wanita tua itu. Aliau tahu kowe bakalan mati. Sudah beberapa kali ucapan itu selalu mengganggu di setiap aktivitasnya. Padahal dia sendiri sudah mengalihkan omongan wanita yang dianggapnya tak waras itu dengan melakukan berbagai aktivitas rumah tangga. Namun tetap saja selama mengerjakan sesuatu, dia sendiri tidak bisa berkonsentrasi karena terus terbayang ucapan yang belum dimengertinya tersebut. Beberapa saat setelahnya, belum saja selesai melamun, pintu rumah Bu Darman seperti diketuk keras oleh seseorang menggunakan kedua telapak tangannya. Bersamaan dengan ketukan itu, membuat tidur nyenyak Pak Darman terganggu. Siapa sih Bu? Bertamu kok tidak punya sopan santun? Tanya Pak Darman yang kesal kepada istrinya. Tidak tahu Pak, balas Bu Darman sembari berlalu membukakan daun pintu rumahnya. Betapa terkejutnya Bu Darman. Ternyata yang menggedor pintu rumahnya tadi adalah Lasmini. Dia datang dengan muka merah menyala. Emosi jiwanya seperti telah tersulut kobaran api yang besar yang tidak bisa dipadamkan. Mana suamimu? Tanya Lasmini tanpa berbasa-basi dengan mengepalkan kedua tangannya seperti hendak meninju seseorang. Ada apa toh Mbak Yu? Suamiku ada di ruang tamu. Ada apa toh? Kok kelihatannya marah begitu? Sahut Bu Darman yang terheran. Sedangkan Lasmini masih berkacak pinggang dengan menegukkan mukanya yang masam tersebut di depan Bu Darman tanpa menjawab pertanyaannya. Lalu kemudian masuk ke rumah tanpa disuruh oleh pemiliknya. Dia langsung meluapkan amarahnya kepada Pak Darman yang kala itu sedang asik menikmati kopi yang sudah dingin buatan istrinya tadi. Maksudmu apa? Mau menyaingi usahaku tak? Jangan gitu caramu, ditolong kau malah ngelunjak, ucap Lasmini emosi. Maksudnya apa toh Bayu? Monggo duduk dulu, sahut Pak Darman yang masih belum mengerti atas ucapan Lasmini. Cih, tidak sudi. Aku kesini karena kamu itu sudah mematikan usahaku. Masih belum paham toh? Seru Lasmini dengan muka merahnya sambil meludahi lantai rumah Pak Darman. Loh, memangnya salahku di mana? Toh aku berjualan juga tidak berdekatan dengan tokomu. Rumah kita saja beda dusun. Lalu apa yang membuatmu sampai begitu marah? Balas Pak Darman dengan entengnya. Yaitu karena kamu, pelangganku jadi lari semua. Sentak Lasmini dengan nada yang tinggi. Loh, itu bukan salahku, Mbak. Itu sudah pilihan orang-orang. Makanya kalau jualan jangan ambil untuk banyak-banyak, yang bisa mengakibatkan tokomu tidak laku. Sindir Pak Darman halus sambil menyunggingkan bibirnya. Kurang ajar, ingatlah siapa yang menolongmu sampai jadi seperti ini. Menyesal aku. Lihatlah kalau kamu masih tetap jualan, mati kamu besok. Lasmini mendobrak meja yang ada di depannya sambil mengancam Pak Darman dan istrinya. Kemudian berlalu pergi meninggalkan kediaman megah milik Pak Darman. Maafkan kami Mbak Yu, ucap Bu Darman yang ingin mencairkan panasnya suasana di antara mereka. Minggir kamu. Kamu sama suamimu itu sama saja. Dikasih hati malah minta jantung. Bentak Lasmini yang kemudian berlalu pergi tanpa permisi. Bu Darman lalu menghampiri suaminya. Sudahlah Pak, kita usah yang lain aja. Mungkin Mbak Lasmini merasa tersaingi oleh kita, ucap Bu Darman kepada suaminya. Apa katamu Bu?
Aku sudah capek-capek membangun toko itu dan kamu menyuruhku untuk menutupnya. Enak saja. Dia saja sana suruh tutup usahanya. Salah dia sendiri mengambil untung kok keterlaluan. Sahut Pak Dharma dengan jengkel karena istrinya lebih membela Lasmini. Hari demi hari konflik itu terus memanas. Kesabaran Pak Darman sudah habis. Dia berniat mengorbankan si Lasmini sebagai tumbal pesugihan berikutnya. Padahal Lasminilah yang telah berjasa menolongnya selama ini. Singkatnya seperti malam biasanya, Pak Darman telah memulai semedinya, menyembah raja dari segala kera itu, memulai komat kamit membaca mantra, setengah badannya dalam keadaan telanjang, dan hanya mengenakan celana kolor pendek berwarna coklat. Tiba-tiba angin datang menyibakkan tirai dan juga jendela. Kedua monyet yang telah dikurung lepas begitu saja. Kian lama, tubuh monyet itu menjadi besar, sebesar ukuran orang dewasa pada umumnya. Ototnya menyambul seiring dengan suara geraman. Hewan siluman itu mengeluarkan taring tajamnya dan menyeringai penuh kepuasan. Dan kepalanya juga terlihat ada kedua tanduk yang mirip sekali dengan tanduk banteng. Matanya mulai melotot berwarna merah menyala, serta ekornya menjadi sangat panjang. Sesekali siluman itu mengibas-ngibaskan ekornya hingga tanpa sadar membuat tubuh Pak Darman terhempas di lantai. Lalu monyet siluman itu berubah menjadi kepulan asap dan melayang menuju keluar rumah. Rasakan kau Lasmini, itu karena kau telah berani mengajakku, hardik Pak Darman dalam hati dengan nada penuh kepuasan. Sementara itu, terdengar suara wanita tertawa di ruang tamu milik Pak Darman. Rupanya istrinya sedang menonton acara TV favoritnya. Tiba-tiba lampu berkedip, kemudian menyala kembali dan pecah dengan sendirinya. Begitupun TV yang ada di depannya mati begitu saja. Tengkuk leher belakang Bu Darman menjadi panas seperti ada yang meniup. Sekelebat bayangan hitam melintas di depannya. Dia tertegun, matanya terbelalak. Apalagi yang mau dilakukan suamiku? Ucapnya dalam hati. Ia lalu segera berlari menghampiri suaminya. Dilihatnya sang suami sedang menikmati sepuntung rokok di atas tempat tidurnya. Ibu, mari sini Bu, seru Pak Darman yang melihat istrinya datang tergopoh-gopoh. Namun seperti biasa, Pak Darman sudah tahu akan niat istrinya kemari. Pasti ingin menanyakan ucapannya waktu itu terkait dengan penumbalan Lasmini. Bu Darman pun duduk di sebelah suaminya. Pak, apa? Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, Pak Darman menutup mulutnya dengan satu jarinya, isyarat bahwa apa yang akan diucapkan istrinya tersebut adalah benar adanya. Pak, tapi Mbak Lasmini yang sudah menolong kita. Kembali dia mengingatkan Pak Darman akan jasa Lasmini. Aku sudah tidak peduli, masa bodoh dengan dia. Lagian dia sudah dengan sekenanya mengancamku. Sekarang rasakan akibatnya. Bu Darman menjadi diam. Dia tidak bisa melawan suaminya karena jika dia terus berontak, bisa-bisa dialah yang akan dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri. Sedangkan dia juga sudah menikmati harta dari hasil pesugihan tersebut. Perlahan tapi pasti, kepulan asap hitam masuk ke dalam badan Lasmini yang kala itu sedang tertidur pulas. Sama dengan apa yang terjadi di rumah Pak Darman, monyet piaraan Lasmini juga keluar kandang dengan sendirinya. Seperti ada tarikan energi yang sangat kuat dan mendorongnya untuk keluar dari kurungan berbentuk besi itu. Namun bukannya malah menolong Lasmini, kedua monyet piaraannya tersebut malah mulai mencakar dan mencabik tubuh serta wajahnya. Lasmini pun kemudian dituntun keluar dari dalam kamarnya. Ia menjatuhkan dirinya sendiri dari balkon lantai 3 rumahnya, lalu bangkit lagi, kemudian menjatuhkan dirinya lagi, hingga akhirnya monyet siluman itu pun keluar dari tubuh Lasmini. Dan saat itu juga, darah segar mengalir dari kepalanya, membanjiri seluruh lantai. Kobaran api juga menyambut jasad Lasmini bersamaan seluruh rumah yang ikut hangus terbakar, beserta harta bendanya. Semua pembantunya pun langsung berhamburan keluar. Suara teriakan minta tolong dari pembantunya tersebut terdengar sampai ke telinga para warga. Sesegera mungkin seluruh warga mencoba memadamkan kobaran api yang sudah mulai membesar. Beberapa di antaranya membawa ember dan timba yang berisikan air, lalu disiramkan ke arah kobaran api, dan yang lainnya hanya menonton, menyaksikan kejadian mengejutkan itu. Loh Neng, di mana Mbak Lasmini juragan kalian? Tanya Pak RT.
Kami tidak tahu Pak RT. Kami panik dan langsung menyelamatkan diri masing-masing. Seru salah seorang pembantu muda yang bekerja pada Lasmini dengan terbata-bata. Waduh, semoga saja Lasmini sudah keluar dari kebakaran itu. Karena kalau belum, sudah terlambat pula bagi kita untuk menyelamatkannya. Kita tidak mungkin membayangkan diri kita melewati kobaran api sebesar itu. Jelas Pak RT pada sebagian warganya. Semua menganggukkan kepala, tak ada setuju akan ucapan pemimpin desa itu. Dirasa sia-sia, para warga pun mulai kelelahan menyiram air ember demi ember ke arah kobaran api itu. Mereka terlihat letih lalu pasrah dengan keadaan rumah megah beserta isinya yang tak bisa diselamatkan tersebut. Tanpa disadari, beberapa warga pun mulai meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumahnya masing-masing tanpa memperdulikan nasib jasad Lasmini yang masih terkurung di sana dan mungkin sudah hangus dan sudah menjadi abu. Sungguh kasihan Lasmini yang malang. Sementara itu, merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya sepeninggalan Lasmini, keluarga Pak Darman kini menjadi seorang kaya raya dan tak ada tandingannya. Kian hari harta haram tersebut semakin bertumpuk dan membuatnya harus membuat brankas baru untuk menyimpan kekayaannya. Namun begitulah, semuanya tidak didapatkannya secara gratis. Banyak yang sudah menjadi tumbal pesugihannya. Kedua anaknya yakni Ina dan Joko, dan kini orang yang paling berjasa yakni Lasmini yang juga ikut dijadikan korban olehnya. Dikarenakannya konflik persaingan antar pedagang yang membuatnya menjadi murka. Memang keduanya sama-sama mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak lazim, tapi kini si Darman yang serakah dan rakus itu sudah tidak perlu bimbang lagi karena saingan terberatnya telah dilumpuhkannya. Entah bagaimana nasib Lasmini tiada seorang pun yang tahu. Namun tanpa disangka, Bu Darman turun dari tangga dan membawa beberapa koper. Sedang asik menyeruput secangkir kopi dan bermain HP, Pak Darman tertegun melihat istrinya yang turun sambil terisak tangis. "Loh Bu, mau kemana?" tanya ia pada istrinya. Istrinya tak langsung menjawab, dia masih terisak oleh tangisannya. Hingga akhirnya Pak Darman pun membentaknya. "Bu, punya mulut atau tidak? Ditanya kok malah diam saja." "Maaf Pak, aku ingin pulang kampung aja. Aku ingin hidup tenang di sana." "Apa maksudmu?" tanya Pak Darman kembali. "Apa Bapak masih tidak mengerti dengan perkataanku? Sudah banyak yang Bapak jadikan tumbal, termasuk anak-anak kita, anak kandung kita Pak. Aku tak mau hidup seperti ini terus. Bisa-bisa aku juga akan Bapak jadikan tumbal." Jawab Bu Darman yang kini isak tangis pilunya semakin menjadi. Melihat penjelasan istrinya, membuat Pak Darman naik pitam dan langsung menampar pipi istrinya dengan sangat keras, sehingga menyebabkan tanda merah bekas tangan di pipinya. Dan akhirnya istrinya pun benar-benar pergi dari rumah itu meninggalkan Pak Darman. Singkat cerita, suatu hari. "Assalamualaikum." Pagi buta, rumah megah itu rupanya diketuk oleh seseorang. Dari balik ranjang kamar, nampak Pak Darman sedang mengusap matanya yang masih dalam keadaan kantuk itu. Dia menoleh ke samping, pikirannya teringat akan si istri yang selalu bangun setiap pagi untuk menyiapkan sarapan. Namun apa dikata, sang istri kini telah pergi meninggalkannya. Dengan malasnya, Pak Darman pun melangkah dan membukakan pintu rumahnya. "Waalaikumsalam, sopo to?" "Apunten Pak, saya Wawan, mau melamar pekerjaan di sini. Apakah lowongan ini masih berlaku Pak?" balas si Wawan sambil menyodorkan sebuah kertas yang ternyata berisi sebuah iklan lowongan di tempat Pak Darman. Pak Darman lalu membacanya dan segera dia menyuruh tamunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Wawan pun terpana akan pemandangan rumah Pak Darman yang luas dan indah itu. Dan singkatnya setelah mempertimbangkannya dan mengamati penampilan si Wawan dari atas sampai ke bawah, Pak Darman lalu menerimanya bekerja di sana untuk merawat 2 kera peliharaannya. "Pulanglah, mulai besok pagi kamu sudah bisa bekerja di sini. Tapi ingat, ada pantangan yang harus kamu patuhi," ucap Pak Darman. "Apa itu Pak?" balas Wawan dengan mimik muka sedikit heran. "Jangan pernah sesekali kamu memukuli kera-kera saya atau kamu yang akan menerima akibatnya, mengerti?" tutur Pak Darman dengan nada yang cukup tegas. "Baik Pak, saya mengerti. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Kalau begitu saya pulang dulu. Assalamualaikum," balas Wawan sambil pergi berlalu keluar kamar.
Dan tidak terasa sudah 1 bulan lamanya Wawan bekerja di rumah megah itu. Dia berangan-angan tinggi ingin memiliki rumah seperti itu juga, dengan ketekunan dan kegigihan kerja kerasnya, yang bahkan dia tidak tahu bahwa gaji yang didapatkannya adalah haram. Apalagi sebenarnya uang itu akan digunakan untuk menghidupi istrinya dan berjaga-jaga untuk kelahiran bayinya kelak. Singkat waktu, di suatu hari tak lama terdengar suara ricu monyet di dalam ruangan seperti sedang bertengkar. Sesegera mungkin Wawan melihat apa yang tengah terjadi dengan monyet peliharaan majikannya tersebut. Kedua monyet itu rupanya saling mencakar. Ketika Wawan ingin memisahkan kedua hewan itu, salah satu hewan itu tak sengaja telah mencakar lengannya. "Ah, monyet sialan!" Dengan geramnya, dia pun memukul monyet itu dengan sapu, sekaligus melupakan perjanjian yang telah dibuatnya oleh majikan. Akhirnya malapetaka pun terjadi. Kedua monyet siluman itu mencuat dari kandang dan mencabik habis tubuh lelaki malang itu, hingga wajahnya tidak dapat dikenali. Pupuslah sudah harapan Wawan untuk mewujudkan impian dan membahagiakan istrinya. Bahkan hingga ajal menjemput, tiada seorang pun yang menemaninya. Hanya bayangan wajah calon buah hatinya yang belum dilahirkan. Hingga tetesan air mata penyesalan mengalir di pipinya. Kemudian matanya pun tertutup untuk selamanya. Dan dari sebalik pintu kamar berdiri seorang lelaki tegap dengan kumis tebal tengah tersenyum menyeringai. "Sudah kuduga, itu akibatnya jika kamu melanggarnya," ucap Padarman dengan gelak tawa kepuasan. Entah bagaimana nasib istri si Wawan yang tengah hamil tua itu, dia tidak mengetahui jika sang suami tercinta, tulang punggung keluarganya, telah tiada untuk selama-lamanya. Dan sejak kejadian itu, banyak sekali orang yang ingin melamar pekerjaan di rumah itu dengan iming-iming gaji yang besar. Namun sama halnya, mereka juga akan tewas mengenaskan dan bernasib sama seperti Wawan. Dan sehingga cerita, kian hari warga pun sudah mulai curiga dengan keadaan janggal yang terjadi di rumah Padarman. Ratusan bahkan puluhan orang sudah menjadi tumbal pesugihannya. Bahkan beberapa orang telah menggosipkannya bahwa harta yang selama ini dia hasilkan ialah harta goib dari pesugihan monyet. Tak banyak dari mereka yang selalu mendengar suara monyet yang tengah bergaduh di dalam rumah itu. Ditambah lagi banyak pegawai yang mati mengenaskan setelah tak lama menjadi penjaga monyet peliharaannya. Singkat cerita, suatu hari terdengar deru mesin mobil yang dibunyikan. Lalu seseorang berbadan tegap turun dari mobil menghampiri warga yang tengah bergosip. "Apa kalian sedang membicarakan hal buruk tentangku?" tanya seseorang itu yang tak lain adalah Padarman. Warga hanya diam tertunduk, sementara lainnya segera membubarkan diri karena takut akan dijadikan tumbal oleh Padarman. "Awas kalian semua!" herdiknya sambil berlalu pergi ke arah mobilnya. Sepanjang perjalanan hati Padarman menjadi gelisah. Sial, mereka telah mengetahui semuanya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Dia berkata sendiri sepanjang perjalanan. Hingga pada suatu malam, karena pikirannya sedang kacau, Padarman lupa menyiapkan tumbal untuk tuannya. Dan tiba-tiba hal yang tidak terduga pun terjadi. Malam sunyi mencekam, gemuruhnya suara angin ditambah ranting pohon yang berjatuhan, hingga suara ribuan gagak hitam menyeruak memenuhi ruangan kamar. Kepulan asap hitam tebal mengitari tubuh Padarman, lalu ambruk terhempas seketika. Ampunilah saya Tuan, beri saya kesempatan. Saya berjanji, saya tidak akan lalai lagi dalam memberikan tumpal untuk Tuan. Dengan derap napas menggebu, dia memohon ampun kepada raja dari segala siluman kera yang telah lama dipujanya itu. Siluman itu menggeram, matanya memerah dan tawanya menggelegar membuat siapa saja takut melihatnya. Walau sekeras apapun Padarman menyembah meminta ampunan, namun rupanya sang raja siluman itu tidak menggubrisnya. Dia malah menyuruh ribuan kera untuk mengeroyok dan mencabik tubuh Padarman sebagai ganti tumbal malam ini. "Wah, sakit, ampun!" teriaknya semakin terisak tatkala tubuhnya telah dicabik dan dilumat habis oleh ribuan kera. Sedangkan kera lainnya tengah membelah dada Padarman dan menikmati jantungnya. Sebelum dia menutup matanya untuk yang terakhir kalinya, dia sempat melihat ke arah siluman yang telah lama dipujanya itu. Taring yang panjang, bulunan lebat, serta senyum menyeringai menandakan kepuasan di hati siluman itu.
Sempat pula Pak Darman membayangkan wajah kedua anaknya yang telah pergi mendahuluinya, yakni Ina dan Joko, yang telah tega dia tumbalkan demi kekayaan. Lalu setelahnya matanya pun tertutup untuk selama-lamanya. Dan itulah karma yang harus ditanggungnya. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Begitu pula yang terjadi pada nasib Pak Darman. Dan belum selesai sampai di sana, rupanya mayat Pak Darman segera dibawa pergi ke alam gaib. Hingga sampai sekarang pun, warga sekitar tak mengetahui di mana keberadaannya. Flashback pun selesai, kembali ke masa kini. Buru-burulah saat itu, Pak Handoko dan Mang Kodir segera pergi menuju ke rumah Ustadz Hidayat untuk meminta pertolongan. Dengan berjalan tertati serta dibopong Mang Kodir, luka teramat sangat dialami oleh Pak Handoko. Bukan semata karena sakit fisik yang dirasakannya, namun juga karena putri semata wayangnya, yakni Aruna telah menghilang secara misterius. Tanpa alas kaki, mereka berdua berjalan menyusuri pekatnya malam itu. Hembusan angin membuat bulu kuduk mereka berdiri. Guncangan dan ranting pepohonan seakan menandakan bahwa ada sepasang mata yang tengah mengawasi pergerakan mereka. Terdengar juga suara tawa wanita yang cekikikan yang tanpa ada wujud. Sejenak mereka berdua menghentikan langkahnya dan mencari sumber suara tersebut. Mang Kodir menengok ke kanan dan ke kiri, atas dan bawah, namun mereka tak menjumpai sosok itu, sedangkan Pak Handoko hanya meringis kesakitan menahan perih luka di bagian tubuhnya. Namun tiba-tiba saja, Mang Kodir memekik ketakutan dan berjalan ke arah salah satu pohon tempat Pak Handoko menyadarkan tubuhnya. Dengan secepat kilat, segera Mang Kodir meraih tubuh yang masih lemas tersebut dan bangkit meninggalkan tempat terkutuk itu. "Ada apa toh, Mang?" tanya Pak Handoko mengernyitkan dahinya. "Demit, Pak. Tadi itu demit. Ono bakun kuyu cekakakan nang durut gede." Ibunya sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah yang dituju tersebut. Pak Handoko pun memastikan ucapan Mang Kodir dengan menengok ke arah belakang. Namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Ustadz Hidayat. Singkatnya setelah mereka sampai di sana, "Assalamualaikum. Kula nuwun," seru Mang Kodir dari luar. "Waalaikumsalam. Iya sebentar." Terdengar suara seorang lelaki menyaut dari rumah. Malam sunyi dan kelam semoga saja menjadi malam terakhir untuk memecahkan misteri ini. Setelah berbicara lama dengan sang ustadz pun bersedia untuk membantu mereka. "Monggo ikut saya, Pak." Segera Pak Ustadz mengajak keduanya untuk sesegera mungkin mengikuti arah kakinya melangkah. Terdengar derap langkah mereka berjalan di atas dedaunan kering dan menyusuri lebatnya hutan yang dilalui Mang Kodir dan juga Pak Handoko tadi. Ustadz Hidayat merasa bahwa ada makhluk tidak kasat mata yang memperhatikan mereka sedari mereka keluar dari rumah tadi. Kemudian tanpa berbasa-basi, Pak Ustadz langsung saja menyabetkan sorbannya yang dikalungkan di lehernya sembari mulutnya berkomat kamit membunyikan lantunan ayat suci Al-Quran. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalian berdua menyingkirlah dahulu." Begitulah pintanya kepada Mang Kodir dan juga Pak Handoko. Tak memerlukan waktu lama, akhirnya Ustadz Hidayat pun bisa mengendalikan suasana yang tadinya suram, penuh misteri, kemudian menjadi tenang, seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Kemudian mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya menuju ke kediaman besar Pak Darman yang sekarang ini telah resmi dibeli oleh Pak Handoko. Setibanya mereka di sana, gerbang rumah tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya. Rupanya kedatangan mereka telah disambut oleh penghuni asli rumah itu. Mang Kodir mundur perlahan tanpa disadari celananya sudah basah oleh air kencingnya sendiri karena ketakutan yang luar biasa saat melihat penampakan asli Pak Darman. Kepalanya yang remuk, kedua bola matanya yang hampir keluar dari wadahnya serta dada yang dirobek membuat siapapun yang melihatnya akan berlari terbirit-birit. Bahkan mungkin bisa saja sama halnya dengan yang dialami oleh Mang Kodir, yakni ngompol di celana. Sedangkan Pak Handoko hanya melongo seperti orang yang terhipnotis tanpa bergerak dan berkata sedikit pun. Dan singkat cerita, dengan sangat lega, akhirnya Pak Handoko bisa melihat putrinya dalam keadaan hidup dan selamat. Namun sayangnya, Pak Darman mengira Aruna adalah Ina, sang anak yang meninggal beberapa tahun silam. Dan dia mendekapnya dengan erat seperti yang gak dipisahkan oleh gadis cantik itu.
Anehnya Aruna yang berhadapan dengan rupa Pak Darman yang sudah tidak berbentuk lagi, sikapnya seperti biasa saja, tanpa takut atau menangis sedikit pun. Dia menurut saja saat didekap oleh sang pemuja pesugihan itu, karena mungkin Aruna lebih tahu apa yang tengah terjadi sebenarnya. "Papa, aku kangen mama papa," seru Aruna kepada papanya yang masih berdiri dengan isak tangis di pintu gerbang. Perlahan tapi pasti, kini dia mulai mengumpulkan nyalinya untuk mendekati anaknya dan membawanya pulang kembali bersamanya. Tapi tak semudah yang dipikirkan. Pak Darman amat murka saat tahu ada yang ingin membawa gadis cantik itu pergi darinya. Ia berniat ingin melukai Aruna jika Pak Handoko tetap saja mendekatinya. Jangan bunuh anakku. Katakan apa maumu sebenarnya. Tolong kembalikanlah putriku," ucap Pak Handoko memohon dan berlutut dengan isak pilunya. "Percuma saja, Pak. Dia tidak mengerti apa yang kita katakan, karena dia telah menjadi pengikut abadi iblis," kata Ustadz Hidayat menyela dan membuat kaget Mang Kodir. "Lalu, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz untuk menyelamatkan putri Pak Handoko?" tanya Mang Kodir. Sambil menghela napas panjang, Ustadz Hidayat pun berkata, "Pulanglah kalian, tunggu saja di rumah. Sementara aku akan tetap di sini, mencoba membawa putrimu kembali dalam keadaan selamat. Berzikirlah dan memohon kepada Zat yang memberi perlindungan. Semoga aku bisa menepati janjiku dan bisa kembali berkumpul bersama kalian semua," ucap Ustadz Hidayat kepada keduanya. Namun ucapan itu ternyata membuat hati Pak Handoko gelisah. Dia takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Ustadz Hidayat. "Baiklah kalau begitu, mari Pak, kita menunggu di rumah saya saja," ajak Mang Kodir kepada Pak Handoko. Kemudian keduanya pun meninggalkan Ustadz Hidayat sendirian di sana. Mereka hanya bisa berdoa, semoga Ustadz Hidayat bisa membawa Aruna kembali pulang bersamanya. Ustadz Hidayat lalu membentuk sebuah lingkaran putih, kemudian duduk bersila di dalamnya sambil memegang tasbih dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia rapatkan tangannya dan mengeluarkan ajian Rogo Sukmo untuk menyelamatkan putri Pak Handoko. Memang pilihan yang tidak mudah. Jika beliau pun akhirnya gagal, Sukmanya juga sudah tidak bisa kembali lagi ke dalam raganya. Namun dengan penuh keyakinan, dia yakin bahwa Allah selalu bersamanya dan akan selalu melindunginya. Singkat cerita, tak terasa sudah 2 hari 2 malam berlalu, namun Ustadz Hidayat belum juga kembali. Kekhawatiran pun mulai muncul di hati keduanya. Kemudian Mang Kodir memukul sebuah kentongan untuk mengumpulkan para warga yang nantinya akan diboyong untuk melihat apa yang tengah terjadi sebenarnya di rumah sesat itu. Dan bagaimana pula keadaan Ustadz Hidayat di sana. Apakah beliau berhasil membawa Aruna kembali dalam pelukan kedua orang tuanya, atau justru beliau tidak selamat? Sementara itu, genap sudah rasanya malam itu, hati Bu Deswita merasa gundah gulana menunggu kepulangan putrinya. Rasa kantuk melanda, sesekali matanya menyelinap tertidur. Namun entah apa yang dirasakannya, baru beberapa menit terlelap. Dia dimimpikan oleh seseorang sesepuh yang menggandeng tangan anak kecil yang kiranya berumur 5 tahun. Keringat dingin mulai bercucuran. Kemudian dia bangkit dan terbangun dari mimpinya tersebut. "Siapa orang itu? Sepertinya aku pernah bertemu dengannya. Dan anak kecil itu," hatinya bertanya-tanya, sembari tangannya memegang secangkir air putih lalu ditengguknya. Bu Deswita mondar-mandir mengingat kejadian dalam mimpinya tersebut. Namun tiba-tiba, "Astaga, putriku. Iya, dia anakku." Setelah mengingatnya berkali-kali, Bu Deswita pun baru tersadar lalu menyusul beberapa warga yang berjaga di rumah pesugihan tersebut. Sementara keadaan di sana warga sangat syok dan kehilangan. Bagaimana tidak, sesepuh desa itu telah mengorbankan hidupnya demi membawa pulang seorang anak kecil. Ya, Ustadz Hidayat kini telah berpulang ke pangkuan ilahi. Kematiannya pun bukan tanpa sebab. Beliau kehabisan tenaga karena pertempuran yang begitu hebatnya. Namun kematiannya tak sia-sia. Beliau berhasil membawa pulang putri Handoko dan Deswita. Keberaniannya akan selalu dikenang. Kisah Aruna yang diculik Pak Darman kini masih menyisakan misteri. Konon dari cerita warga setempat, Pak Darman menculiknya karena wajahnya sangat mirip sekali dengan putrinya, yakni si Ina, yang meninggal beberapa tahun silam karena dijadikan tumbal pesugihan monyet.
Kepulangan Aruna pun ternyata belum menjadikan desa itu aman dan tentram. Masih saja ada teror mencekam dan suasana mengerikan saat melewati rumah besar yang sekarang sudah tidak berpenghuni lagi karena keluarga Handoko telah memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Warga masih percaya bahwa arwah Padarman masih bergentayangan. Sebagian warga yang melewati rumah itu juga pernah melihat penampakan seorang lelaki yang berdada bolong sedang melambaikan tangannya tepat di depan teras rumah itu. Tak ada lagi yang berani membeli rumah itu setelah kejadian yang dialami oleh keluarga Handoko. Hingga sampai sekarang pun, rumah beserta mayat Padarman masih menjadi misteri. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Terima kasih kepada Kak Naila Nurfajriya Ramadhani yang telah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya. Dan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.